Masih dianggap The Potters podcast terkece seplanet bumi. Yakin? Iya. Gue baru mau seneng gitu kan. Lu ngomong gitu yakin. Takutnya. Enggak, kenapa gue bilang kayak gitu? Masalahnya bintang tamu yang gue undang tuh kece-kece. Sebenarnya gitu, itu kan jadi doa sebenarnya. Kalau itu gue percaya. Dia langsung oke dong. Kalau itu gue percaya. Kalau lu nggak ngomongin itu tadi gue agak gitu. Iya. Tapi kalau itu gue yakin. Tapi dia sebenarnya kesibukan lo hari ini apa sih? Main burung. Gak. Kolongan apa burung bawah, burung atas? Burung ini ya. Kacar. Oh, burung kicau. Lu punya berapa burung sekarang? Sama yang ini 2. Oh, 2. Ya, berarti kacer itu doang. Kacar itu sama kacar itu. Berarti lo suplai keroto dari mana? Oh, dari tetangga gue banyak. Kebetulan dia juga hobi makan keroto juga. Sebelah kanan gue Goceng, ada Itong Batas Senja, ada Bang Dide Jauh Daun, guys. Jadi kita di sini mau preview Batas Senja. Yes. Kan? Preview atau roasting? Roasting. Penghinaan. Ntar lo kan genre lo awalnya Melayu-Melayuan nih. Iya. Ya kan? Yang menginspirasi lo bikin Batas Senja apa? Karena udah terbentur gua mentok sih dengan label-label itu ya. Maksudnya gua capek lah. Oh, mentok. Oh. Oke. Bener sih. Dan akhirnya gua ngebuat Batas Senja itu pas waktu musim-musimnya paling teduh kayak kalau nggak salah. Bara suara. Yes. Yang paling apa ya, ngasih gua ini banget sih. Kayak ngasih kekuatan gua untuk ngebuat band indie tuh Bara Suara sih mungkin awalnya. Tapi lama-lama gua udah mulai punya jati diri sendiri sih dari situ. Oh, nyari-nyarinya bareng. Yes, awal-awalnya mirip-mirip, Bang. Sampai gua Cup lagi di pakai mana, kemeja. Cup lagi di mana? Kumat. Sampai gua tuh ngikutin banget. Jadi kalau Iga Wasardi kan pakai kemeja. Bukan. Batik. Okay. Gua sempat pakai batik juga waktu launching pertama dan akhirnya gua berpikir kayaknya gua nggak bisa kayak gini terus gitu karena gua harus punya bendera sendiri dan akhirnya terbentuk sekarang sih. Dan akhirnya sekarang gua nggak punya genre. Jadi apapun di Batas Senja, apapun yang mau gua buat. Mau popang, mau apa, reggae. Masuk Melayu? Melayu enggak kayaknya. Beda, Bang. Itu kita aja nanti, Bang. Enggak, lu tahu nggak pencapaian Batas Senja sejauh ini sampai mana? Nah, kita tanya dia dulu deh. Sampai apa sih kalau gua? Batas Senja itu sampai sejauh apa sekarang? Kalau menurut gua kalau untuk tahap di Lampung udah sangat cukup sih kalau untuk gua. Tinggal next step lebih ke nasional sih mungkin. Tapi terbentur pandemi kemarin kan, harusnya udah bisa go tapi kita stuck gitu. Tapi sebelum pandemi kayaknya udah mulai ngilang itu, Tong. Apanya tuh? Batas Senja. Jadi ini karena pandemi nih. Yes, kalau Fix menurut karena gua pandemi. fix karena pandemi. Karena sebelum pandemi itu udah banyak job yang akhirnya di cancel. Hampir sekitar 8 lah. Kalau enggak 8 9. Yang akhirnya DP-nya udah DP, ada yang hangus, ada yang dipulangin gitu. Sebelumnya tapi dia pernah sempat kehilangan personil juga tuh, geng. Nah, sempet. Vokalis gua banyak lah, ada pemain ukulele, ada pemain ini, ada bla bla banyak lah. Namanya band wajar lah ya, Bang Goceng juga pernah, pasti kan Bang Didi juga pernah. Semuanya pasti Bisa pernah. nyamain gue dong. Iya pasti pernah juga kan? Iya. Cuman gue bukan menghilangkan gitu. Benar-benar kehilangan gitu. Iya, Kita dan gue udah juga dengar tadi nggak semua menghilangkan, gue bener. Enggak, Tong, nama lo siapa, Tong? Itong. Bentar, gue mau masukin koin dulu. Iya. bener. Biar bunyi ya. Ya gitulah intinya lah. Dan gue nggak pernah menghilangkan sih. Ya mungkin sebagian orang taunya gue menghilangkan sih, tapi gue nggak pernah menghilangkan. Karena ada something yang nggak mungkin gue jelasin di sini sih. Dan saksinya Vino lah mungkin. Ada gitaris lo yang cewek juga itu. Iya, bener. Siapa? Jojo ya? Sarah. Ha-ha. Sarah, terus vokalis lo yang cewek itu juga. Yes. Ya sebenarnya siapa yang pengen kehilangan sih, Bang? Karena mereka tuh udah punya sosok kuat sih. Maksudnya kalau nggak ada mereka juga, gue pasti bakal jomplang kan. Tapi maybe kan kita nggak bisa dapat pressure yang, maksud gue band ini band keluarga, tapi nggak bisa keluarga ikut semua dong. Sekarang gini deh, band lo punya personil 5 kan, dan semua keluarga personil itu ikut di sini kan, bingung kan? Iya. Lu harus gini, lu harus gini juga, ya gue bingung dong. Oh, jadi masukan dari keluarga sendiri, Yes. macam ikut campur dari Yes. ada di band lu juga gitu. Bener, dan itu gue nggak bisa nerima, bukan gue nggak mau nerima, bukan gue anti kritik, tapi emang nggak layak sih harusnya gitu. Nah, itu udah lo pikirin lo sebenarnya sebelum lu gabung, itu konsekuensi yang harus lu dapetin. Saatnya lu melibatkan keluarga di situ, band-band lu gitu.
apa personil-personilnya, dan itu udah lu pikirin belum? Ini makanya jadi salah satu contoh yang gue sayangin banget ya, perpecahan atau resignnya personil dikarenakan hal-hal yang kayak begini. Harusnya kan dari awal lu bikin band itu udah tahu konsekuensi kedepannya bakal kayak gimana. Dan itu yang makanya kadang-kadang jujur aja podcast ini gue yang minta supaya bener. Buat hadir di sini. Karena gue kesel. Gitu, karena gue kesel gini. Keselnya kayak gini. Bukan gue ada tau. Protokol kesehatan. Kita kan pernah ketemu ya. Kita belum terekspos. Ntar lagi mungkin. Kita kan pernah ketemu ya. Iya, benar. Kan gimana? Gue tahu perjalanan musiknya juga sama gimana, ya. Gue juga tahu. Gue ngetek sendiri apa-apa itu ya. Terus itu juga saat pas gue tahu Itong di sini bikin Batas Senja, gue cari tahu tuh siapa. Oh ternyata dia vokalisnya, gitu. Terus gue denger sekarang, gue lumayan ngikutin lu Tong, gitu. Terus kita sempet, mungkin lu nggak tahu, tapi kita pernah satu panggung tapi beda hari di Batu Raja atau di mana gitu, yang belum lama ini ya, Batu Raja. Gua ini terus gue lihat juga video lu manggung, crowd lu juga ikut nyanyi. Gue bilang keren banget nih kan, kelasnya. Gue sih gak ngomongin band nasional atau band apa gitu ya, cuman band kayak lu ini, gue ingat pencapaian sebelumnya Hijau Daun gitu, gue lihat ada di dia juga gitu. Dan ini bisa nih gitu bawa karakter nama band Lampung lagi, gue bilang kayak gitu untuk di tingkat lebih luas lagi, karena gue rasa lu udah nasional lah, gue bilang kayak gitu. Karena untuk hanya bedanya mungkin lu nggak berlabel aja sekarang gitu, lu menghayal sendiri. Cuman yang gue keselin itu saat masih umur belum juga sesuai dengan nama lu Senja, belum Senja nih, sebelum Senja Anda masih Sunrise lah ibaratnya. Tapi lu udah kehilangan personil, udah gara-gara komitmen begini. Nah itu gue sangat, makanya gue kesel, kenapa nggak bisa lu pikirin sih awal-awalnya tuh komitmen ini sebelum lu jalanin gitu loh. Lu emang nggak pikirin? Dan itu sangat gue pikirin dari awal sih. Dan itu juga bukan kemauan gua, dan itu benar-benar di luar prediksi gua bakal seperti itu. Gua benar-benar shock waktu itu. Yang gini sih, dari semua personil yang paling gua beratin sih mungkin itu Bella sih, ada di vokal cewek. Dia yang udah punya karakter banget. Dan itu sebenarnya masalahnya susah lah kalau dicapai di sini lah. Janganlah. Tapi akhirnya dia ada yang susah lagi kan? Enggak, no. Itu ada yang susah. Gak ada yang susah. Kita nggak percaya ada yang susah. Nggak ada yang susah di sini. Apa? Coba jelasin. Masalahnya aja. cinta sih bang. Jadi susah. Lo you know lah. Kalau udah cinta itu siapa yang bisa ngelarang sih? Tuhan pun nggak bisa gitu loh. Itulah ya. Dan gue ngasih kesimpulan. Lo milih cinta atau milih karir? Dan tapi barusan kita ngomongin Ceng ya. Kesel banget kalau sumpamanya band itu urusannya satu gara-gara kerjaan. Kalau kita laki-laki, urusan perempuan yang bukan urusan istri ya, percintaan. bukan istri ya, itu suami. Apanya maksudnya? Cinta tadi suami atau? Bukan, maksudnya itu personil. Iya, tapi itu kan dia perempuan. Karena suaminya atau pacar. Dan Jadi pacar. Ini ada satu lirik yang buat gue nempel banget Apa sampai tuh? hari ini. Aku masih Anjing. menunggu. Itu legend banget sih. Gue sempet ngulik sampai sekarang nggak dapat chordnya. Bro, Legend. cuman itu yang gue inget dari lo. Itu doang. Segitu doang. Gak ada lebih-lebihnya. Lagu reggae apa sih gimana gitu? Peles 16. Gak aman kan? Nah jadi itu tuh apa namanya, yang gue sayang itu dari band Lampung ya enggak ya. Apalagi yang baru mulai meniti karir dan udah mulai kelihatan nih. Belum juga sempet dar banget gitu kan, tau udah kejadian kayak begitu. Hal-hal yang kayak gitu sih gue sayangin sebenarnya. Lu makanya gue bilang tadi, apa lu nggak pikirin ini? Memang konsekuensinya punya vokalis cewek, salah satu vokalis cewek itu. Iya sebenar. Pasti kendalanya pasti di situ, benar nggak? Benar. Ya kan? Lu bakal nemuin itu entah sekarang, entah besok, entah tahun depan, entah berapa tahun lagi, itu pasti akan ada Cepat kendala atau lambat itu terjadi. Iya, cepat atau lambat itu terjadi men gitu kan. Nah, cuman karena gini, chemistry soal band kan satu komitmen dan chemistry gitu ya. Lu ngejalanin Batas Senja sekarang sama vokalis pengganti perempuan nggak? Baru. Cewek. Ada 2 sekarang. Ada 2. Berarti 3 sama lo. 3 sama gua sekarang. Cewek semua tuh. Cewek 2. Cewek dua-duanya tuh. Umur berapa? Ada yang kelahiran 2000, pokoknya umur 18 tahun deh kalau nggak salah satu. Dan lu udah belajar dari yang kemarin? Udah. Jadi gua Pertanyaan umur masuk akal.
Karena kita mesti cek UU PA, Undang-Undang Perlindungan Anak. Waduh. Ketika dia Oh, under 18, Keras. GAC dulu gitu tuh. Pas waktu di Saudi juga gitu, dia nggak boleh manggung kemana-mana sebelum lulus Iya. sekolah. Tanda tangan orang tua. jadi ada Jadi lu mesti jadi pamit, Pak. Iya. Oh itu aman. Itu udah sangat gua banget sih. Itu ya? Gua itu orangnya suka monggo-monggo gua awal. Sama ngukur usia produktivitas tadi. Jangan Yes. sampai dia di usia misalkan 20 Expired atau apa? Misalkan enggak 23 ternyata umurnya kayak tadi kan. Bang Ngoceng juga belum expired. Setahun kemudian sudah harus nikah. Sudah harus nikah. Iya sih. Bubar kan? Itu kan masalahnya kayak gitu tuh. Itu personal tetap. Yang mana? Yang Yang baru. dua ini. Dua cewek ini sekarang. Yang satu udah masuk tetap, yang satu baru disonding kemarin. Jadi gua punya pergerakan, jadi punya apa ya? Jadi kayak misalkan yang satu nggak bisa, ada dia deh satunya gitu. Karena susah banget Bang nyari vokalis cewek di Lampung ini bener sih. Yang punya karakter ya. Dan gue pengennya tuh yang jarang nongol. Maksudnya yang anti mainstream lah. Dia yang jarang main ya kalau di sono-sono. cewek sih jarang nongol emang, cowok yang nongol. Iya. Cowok tuh nongol, Iya diem iya aja bener nongol. sih. Bener Bang. Asli. Ini nongol nih gua nih. Maksudnya Lu salah sih masukin goceng lu dari tadi nih. gue heran banget di podcast ini ya. Kenapa ruangan ini gelap banget? Lu kacamata, Bro. Mendasar dono lu. Tong, lu tahu nggak sih? Gimana? Kalau ngobrol-ngobrol nih ya, kita tuh sebenarnya lumayan apa namanya berharap dari kesuksesan Batas Senja Iya. loh, sebenarnya. Tapi ini ya kenapa kita ngobrol? Kita tuh khawatir sebelum senja udah bubar. Iya sih, yang gua Gitu. takutin juga itu sih. Makanya gua gue berpikir Alenia juga nggak mungkin nopang gua sampai bertahun-tahun. Iya. Maksudnya gua butuh butuh peluru lagi sih. Ya, lagu Dan itu Alenia bakal bener pecah loh, bakal gua Alenia. pikirin terus sih sampai Iya sekarang. itu dari lagu itu kan yang gua bener. pengalaman itu pun ada di gua juga sih sebenarnya kayak gini. Saat kayak lagu Hijau Suara terlalu booming, alhamdulillah terlalu booming, bahkan bisa jadi gua bisa bilang legend juga. Yes, bener Bang. Tapi susah keluar untuk dari bayang-bayang itu. Iya, Sulit itu yang paling gitu penting sih, paling bener, sulit itu. bener. Nah cuman masalahnya di sini saat ada beruntungnya gua gitu karena gua udah tinggal jalanin aja nih gimana caranya strategi cari peluru lagi, akhirnya ketemu lagi yang ilusi gitu kan. Nah saatnya kalian gitu, untungnya dia belum terpublish kemana-mana banget gitu, iya. jadi masih bisa lah. Anjing. Jadi podcast Nanti kita bakal bahas juga kok. Nanti. Pasti. Nah, alasan gua juga gua bikin itu karena gua ngelihat dia juga. Iya. Yes, benar Bang. Itu satunya. Makanya gua sayang banget gitu saatnya Batas Senja kehilangan personil yang termasuk personil awalnya. Terus pergerakan selama pandemi ini juga gue lihat kok nggak ada pergerakan juga gitu. Tapi gue nggak tahu ya. Masih kalau pergerakan masih sangat masih konten segala macam, gimmick segala macam itu udah gua utamain lah. Bahkan deadline gua seminggu harus ada. Yang lu pengenin ke depannya Batas Senja ini buat lu bisa dikenal ke seluruh Indonesia lah bisa dibilang. Karena gini, Yes. ini hanya bergeser aja ya sebenarnya enggak ya. Karena lu bisa bikin crowd di Lampung sebegitu rame, padahal tinggal ngegeser dikit aja keluar Jawa gitu. Apa rencana lu ke depan buat Batas Senja itu sendiri? Sebenarnya susah gampang sih ya, nggak semudah yang kadang orang pikirin sih ya. Karena gua yang paling penting internal dulu sih. Orang-orang gua dulu, klub dulu, masalah gua bisa maju atau enggaknya itu urusan belakangan sih. Yang penting internal gua tuh aman dulu Bang. Kuat dulu. Karena cari yang kuat itu susah banget. Karena gini, kalau untuk mungkin di sebelum pandemi gue bisa ngasih janji yang bagus walaupun bukan masa depan tapi janji yang lo cari uang jajan gampang. Masalah lo tenar atau enggak itu bonus kata gue kan. Terus kalau sekarang gini kan pandemi sih. Jadi gue ngajak-ngajak orang baru tuh kayaknya kesana cuma amplakan doang, latihan lagi, bikin konsep lagi, buat gimmick lagi. Jadi mungkin mereka effortnya kayak Gini-gini tentang aja gitu. gitu. Karena Jadi yang dituju kita apa rasain sih tuh gitu? gini Tong. Yang kita rasain tuh daya tempur band ini kurang. Yes, Kenapa bener. lu yang diserang? Karena lu leadernya, lu leader di band ini. Daya tempurnya ini berkurang gitu. Batas Senja ini udah berkurang daya tempurnya gitu. Daya tempur. Karena gara-gara apa kan gitu.
Roadman tadi. Pasti kejadian itu bikin itulah intinya kayak gitu enggak? Iya. Kejadian keluarnya itu bikin sedikit pasti bikin down juga gitu. Iya, Down dan- lah Ben. dan itu juga tadi gue skip lu dia ngomong itu salah lu tadi apa tadi? Ya Jadi itu tadi. gini. Nah, iya. Yang masalah tadi lah ya. Ngomong dulu nih ya. Bang Oceng, Bang Oh, Oceng. iya. Bang Oceng, Bang Oceng. Setengah jam kasih dia yang ngomong ya. Awas lu kalau napas enggak. Jadi gini, band ini punya roadman. Oke. Iya. Roadman-nya ini ternyata kerjanya nggak tulus, Oh. nggak kayak gubernur kita tulus Yes, melayani benar. rakyat. Oke. Jadi ternyata motivasinya bekerja adalah untuk segera bisa memetik vokalisnya yang namanya Bella tadi. Oh, oke. Yes. Nah ternyata romantisme mereka ini mengganggu ritme band. Yes, benar. Yang menurut Itong, lo boleh punya romance di luar jam kerja. Masalahnya dua-duanya kerja. Iya juga ya. Iya kan? Dua-duanya ada di Iya. ada di tempat Dua-duanya kerja. kerja di dia. Bukan. Enggak, lo bilang tapi lo mengiyakan nggak? Enggak, gua enggak pernah Lo mengiyakan. menolak nggak? Enggak juga. Nah, Dek, itu kesalahan kasih tahu. lu. Oh iya juga benar. Iya. Band secara profesional memang harus mempunyai job desk-nya mesti jelas. Lu roadman gua, lu gitaris gua, lu additional gua. Jadi ke depannya biar nggak rancu. Jadi kalau kita ngebahas kita lagi ngobrol sama personil gitu ya. Sorry minta maaf dulu untuk additional gua nggak perlukan masalah intern. Bisa begitu. Coba Banget, sebenarnya kalau banget. sumpamanya nggak ada Iya, omongan kayak banget, begitu. banget. Gua nggak dilibatin. Akhirnya ada terjadi kayak gitu. Mesti jelas. Berarti gini, ya. Kita mau simpulin, ternyata semua penyebab keretakan dan apapun itu karena ketidaktegasan Ya, iya. Ketidakjelasan. Itong. Benar sih gua akuin sih itu mungkin. Nggak jelas juga peraturan dia berarti. Iya, siapa nama lo Tong? Itong itu. Bukan Tongki ya. Bukan. Masuk. Gitu dong. Ah, Jadi Bang. kesalahan terbesar tuh komitmen itu memang harus menyeluruh, tong. Benar. Gitu, benar-benar menyeluruh. Kalau memang lu bilang di band ini nggak perlu ada yang kita band is band aja kerja tapi nggak ada yang pacaran gitu. Lo ingat Harapan Jaya nggak? Pernah? Iya, Iya, gua tahu Tahu tuh. nggak lu? Gua tahu. Brokoli. Bubar ya kenapa? Bubar kita. Iya, Iya. gara-gara itu juga. Iya. Jadi Ingat. Bang Ed, simple punten ya mah. simple sih sebenarnya. Cinta ini dibilang sepele tapi gawat juga kalau dibiarin Yes, gitu. benar. Kalau sumpah Racun, jadi duri racun. dalam Lama-lama lagi jadi di sini racun lah. gitu. Nah, jadi gua sih sebenarnya pengen ngulik itu tadi. Nah, kenapa sih bisa resign? Kenapa gini? Lu nggak sayang? Ternyata setelah penjelasan dia, oh iya, salah di lu. Yes. Dan gue juga nggak mau mecat. Tiba-tiba jam 7 pagi dapat WA, "Kak, gue mengundurkan diri, gue mau kerja di luar kota." Lah, gimana ini? Ya pokoknya gue mau kerja. Karena dia ada something juga sama keluarga sih mungkin kan. Agak-agak broken lah. Jadi mungkin dia jadi dia lebih milih ibu daripada ayah. Jadi dia cabut sama ibunya keluar. Dan akhirnya mereka melanjutkan hubungan di luar. Bro, Ya nggak apa-apa. Kayak gini artinya. Kan lu bilang tadi band adalah rumah, Iya. bener kan? Harusnya rumah bisa nyelesain masalah itu, bro. Harusnya. Paling nggak dia ngerasa tenang, nyaman. Bener. Keluarga dan Menurut- tempat kita berpulang. Menurut gua apapun masalahnya bisa gua selesain. Terkecuali cinta ya. Susah. Iya kan? Bahkan Tuhan aja nggak bisa menyelesaikan. Nggak jauh Iya bisa. kalau ya kalau masalah cinta. Dek, Bisa. ramain dulu deh. Bisa. Iya, ramain Lu dulu. salah Yang ya, dia gimana, bawa-bawa Lu apaan salah. tuh, Lu gila. mau mancing-mancing Gila. nih Den. Tuhan itu multi komplit. Yes. Tuhan Dia bisa, menciptakan maha cinta. bisa, bukan nggak ada nggak bisa gitu. Jadi salah istighfar dulu loh. Astagfirullah. Nah, Pantes kagak maju. Iya. jadi gini mindset ke depan itu teh, Tong, gue sebenarnya mungkin lu harus tahu ya, gue mengidolakan band lu juga, Sama-sama. gitu kan? Sebaliknya. Karena buat gue, lu seperti mengingatkan Iya, perjalanan Perjalanan- kita dulu tuh. HD dulu gitu. Gue suka banget sama band ini gitu. Sampai Tapi- sekarang sih. Tapi yang gue sayangin itu menjaga kesolidannya itu yang gue sayangin Yes, banget benar. gitu. Ternyata Iya. gue dapat jawabannya dari lu sini. Yes. Dan ternyata kesalahan itu pure bukan kesalahan mereka juga, tapi ada kesalahan di elunya juga Iya. gitu. Lo ikut campur, andil, turut serta. Gitu. Pasal 55 tuh penyertaan. Jadi kalau lu nggak bisa menyelesaikan satu masalah apapun itu di dalam rumah lu sendiri, Iya. berarti lu bukan pemilik benar-benar rumah itu. Intinya Benar gitu. sih, masuk. Jadi seharusnya next ke depannya gue selalu berdoa band lu jadi yang lebih besar daripada band-band Amin. kita sebelumnya ya. Yes. Amin. Pengen jadi band yang lebih besar di situ dan lu bisa
mengcounter ini nanti kalau kedepannya dua vokalis ini udah lekat lagi, udah bener-bener jadi apa rulesnya di situ juga, udah Jadi oke rumah. banget, udah ngeblend banget sama lo, jangan sampai keulang lagi. Jadi ini bisa jadi pelajaran lu buat lu juga gitu, karena langkah yang lu jalanin tuh masih jauh ya Ceng ya. Jauh Benar-benar banget. sangat jauh. Bang. Panjang. Masih jauh. masih Apalagi panjang. kalau lihat pengalaman Goceng gitu. Panjang, bukan jauh sih panjang. Cuman satu hal aja yang pengen gue tanya, sama kayak semua band yang ada di muka bumi ini. Ada lagu baru kan? Ada, sudah disiapkan. Berapa? Sekitar 8 sih. Jadi Watsnya itu nggak pernah bikin album bang. Jadi Gue nggak nanya album, gue enggak, nanya maksudnya, lagu. tapi ada. Kalau lagu ada, aman. Iya. Sudah disiapkan. Lalu apa bisnis plan lo untuk 8 lagu itu? Gua bakal ngeluarin single-single dan nggak album. Oke. Dan singlenya itu di luar genre. Karena kita nggak punya genre sih basicnya. Jadi serah orang mau bilangin kita. Iya, nggak ada yang ngomongin genrenya. genre juga dari Yes, tadi. maksudnya, tapi kan persepsi orang. Maksud gua gitu. Jadi kalau karena mau gua Batas Senja dan inilah gua balik lagi ke Batas Senja. Batas Senja itu gua ngasih nama band ini nggak pernah berfilosofi. Gua nggak pernah berfilosofi dengan senja dengan apa. Inti gua karena musik ini adalah teman. Jadi teman yang baik yang sering ngasih gua duit. Yes, gua Iya. realistis. Sesimpel itu. Yes, benar. Sesimpel itu gua. Serius, Bang. Temen yang sering ngasih gua duit adalah musik. Jadi gimana waktu Payung Teduh itu naik, gua gimana caranya gua bikin yang lagi naik folk. Folk itu kadang-kadang identiknya dengan kopi, senja dan bla bla bla. Dan gua create itu. Lo Sebenarnya tau nggak nggak juga sih folk itu artinya apa? Sebenarnya nggak juga ya. Enggak, gue mau nanya lo. Ah. Lo ngomong folk itu artinya apa? Folk tuh kalau menurut gua kalau dari segi apa tuh? Apapun. Kalau untuk musik menurut gua tuh lebih ke yang gitar akustik. Paling sederhana. Paling sederhana. Folk itu artinya rakyat. Yes. Jujur, kejujuran. Seberapa merakyat lo? Yes, benar. Seberapa jujur lo main musik. Yes. Ya ini. Mas Yongki, sini Mas Yongki. Oke. Mike butuh mic lagi, Mike. Lo enggak usah. Kalau Smackdown itu ada gini ya. Sini cepetan. Karena Gantian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar, gue habisin dulu. Ini nih. Ini Gigi. Pegang mic ini, Gigi. Gue pamit ya. kayak gini. Lu sama aja kayak Enggak bisa. Ceng. Lu sama aja Ceng. Lu sama aja boker, nggak lu siram. Ya ini kan ada kalian yang nyiram. Anjing. Tapi emang udah biasa sih podcast lu gini. Lagi ngobrol tengah jalan orang balik kayak gitu. Oke. Siapa nama lo tau? Itu. Oh, Itong ini bukan Itong yang pernah ikut sama di kabaran ya, Bang? Iya. Nanti gue minta nomor sama dia. Oke, siap. Aman. Gua tahu lu pernah tinggal di Ngomong rumah pakai mic. Dika kan? Yang Iya, pasti gue benar. pernah ketemu lo di Jakarta dengan suatu project yang sangat rumit. Ada itu. Lu rumit enggak? Mereka berdua ini rumit sama orang yang sama. Kayaknya ya. Aduh. Ini lagi ngomongin Dodi kangen bukan sih? Tapi sebenarnya orangnya menyenangkan. Iya. Cuma kalau lagi rumit. Jadi itu tadi yang seperti dibilang Goceng tadi. Musik folk itu lebih apa adanya, Yes, jujur, rakyat. Langsung ngebaur aja Mas Yongki ya. Langsung ngebaur Langsung aja. ngebaur ya. Karena gini, kedatangan Mas Yongki ini juga sebenarnya jadi pembelajaran juga. Awal kali gue bikin band, gitu ya. Awal kali mungkin awal kali dia mau terima mau nggak terima, memang inspirasi gue dari seorang Mas Yongki, Iya. dari band dia dulu. Gue ngelihat pas Kompares. waktu manggung dulu Kompares. Mobil angkot sampai masuk ke dalam pasar seni, bawa pasukan banyak banget. Gue terserah dia mau kayak gimana. Yang pasti pas Kompares dipanggil main, rame aja di depan. Itu yang bikin motivasi gue. Sedangkan lu sendiri motivasi lu bikin band, lu ngeliat Payung Teduh kan. Intinya seperti itu. Yes. Jadi motivasi itu berbagai macam apa namanya aspek alasan apapun lu bisa jadi motivasi. Begitu juga dengan lu ya enggak ya. Iya. Nah saat sebenarnya gue yang cukup ini juga ya, cukup apa namanya, cukup terpukul juga gitu pas saatnya Kompares sampai saat ini pun gue tetap menganggap band itu selalu ada gitu kan, karena Dan masih ada sekarang. dan masih ada gitu kan, masih Ini ada orangnya. sampai sekarang masih ada. Gue cuman pengen denger, Mas ayo dong Mas bikin karya lagi gitu. Nah jangan sampai gitu, lu pun sama gitu ya, lu
kesulitan di sebuah band itu, kita ngomongin solid karena badainya lu apalagi kayak gitu kan, badai keluar masuknya personil atau apa segala macam kita ngalamin semua nih. Tapi dengan perilaku yang berbeda-beda gitu. Benar sih. Ya, gua tahu banget Compares gimana pergantian personilnya, gua tahu banget ceritanya. Angga juga tahu gitu, gua juga lu juga tahu kan. Nah, saatnya di Batas Senja juga begitu gitu kan. Nah, makanya gua pengen banget next ke depannya kira-kira lu mengantisipasi ini kayak gimana. Itu yang paling penting. Bentar, bridging sebentar. Mas Yongki, ini Itong Batas Senja. Kita lagi ngobrolin nih Batas Senja ke depannya. Ini kita justru mau ngedorong dia supaya nih. Ini nih. Soalnya kita menaruh harapan nih. Iya. Ya kan? Anak gue yang bujang di rumah tuh tiap pagi anak gue yang bujang itu ngedengerin Batas Senja. Ini anak mana ini kata gua kan? Anak Lampung ya. Anak Lampung dan anak maknya pasti. Benar. Blangkon Haji. Yes. Terus lagi siapa produknya si Siapa tuh? Iman? Now. Tiap pagi tuh bagus juga tuh gue nih. Makanya Lampung gimana harus maju lah. Benar sih, Bang. Oke, antisipasi, Tong. Kayak mana? Kalau sampai kejadian gini ini Mungkin gini ya. Jadi kalau gue perlu saran dari kalian ya, maksudnya orang-orang yang lebih senior dari gue, maksudnya gue perlu nggak buat komitmen. Tapi gue gini sih, gue itu mau buat komitmen, sementara ini posisinya lagi nggak enak. Iya. Dan gue nggak bisa menaruh harapan besar untuk ngasih iming-iming yang membangkitkan semangat mereka. Gimana menurut lu, Bang? kalau harapan itu sebenarnya kita tuh manusia mau disuruh bermimpi kok. Iya. Disuruh bermimpi. Benar. Gak ada urusan sama pandemi apa segala macam gini-gini. Yang bisa gue bisa menjalankan Hijau Daun, terus itu gue bisa produserin alhamdulillah Kembang Tulip, itu semua dari mimpi. Yes. Gitu. Gue bisa sejauh ini, gue rasa juga insya Allah sampai tahun-tahun ke depan gue masih punya komitmen untuk itu. Yes. Tapi jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya, enggak? Iya. Benar ya. Angga pun sama seperti itu gitu. Nah jadi saran gue sih sebenarnya gini. Band itu sama kayak lu ngejalanin hidup lu. Kalau memang lu pengen hidup dari musik gitu ya, lu mesti ngerawat band itu benar-benar sesuai dengan komitmen. Lu kadang-kadang harus keras di band itu, benar. Apalagi sebagai frontman atau apa. Iya. Butuh lo frontman di sebuah band. Yes. Lu Betul, ya, benar. jangan sampai ngomong di band ini gak ada frontman, bullshit, gak akan. Iya, Yes. nggak jalan band lu. Gak bakal bisa. Lu seadanya sama-sama ngeras aja. Tapi kalau ada yang tahu itu yang paling didengar orangnya, itu yang paling dituain atau itu yang paling bisa cepat ambil keputusan, gua rasa itu oke-oke aja. Dan lu mesti punya apa ya? Mesti punya peraturan yang benar-benar bisa diterima sama anak-anak band lu sendiri tanpa harus menjaga kreativitas mereka juga gitu Iya. kan. Yes. Gitu. Sebenarnya kalau menurut gua sih ini Batas Senja ya. Ini kesimpulan sederhana gua sih. Kalian tuh belum satu frekuensi, bro. Belum. Satu frekuensi. Jadi yang akhirnya nih, lu ngomong ke personil seolah-olah ngasih mimpi, ngasih janji gitu. Lu nggak menggerakkan hati mereka supaya kayak lu juga. Biar gitu mimpinya maksudnya. sama kayak lu. Yes. Nah, frekuensinya it's okay sama. lu yang bikin lagu. Gitu. Akhirnya nggak perlu lah ada tanda tangan kontrak kita segala macem Nggak gitu. perlu. Gila itu berat banget keluar dari band, bro. Berat banget. Jadi udah kayak nggak perlu menurut gua kalau yang lu bilang bikin komitmen apa. Yes. Ini Komitmen masalahnya- tertulis sih sebenarnya nggak perlu ya. Nggak perlu kan, nggak perlu kan. Cuma Nanti kalau itu nanti lah kalau misalkan kita bicara uang sifatnya semiliar gitu. Ya lu harus pakai komitmen, Yes, kalau enggak lu benar. sebunuhan. iya. Benar. Tapi gimana caranya api lu sama dengan api mereka? Iya. Api mereka sama dengan api lu. Frekuensinya sama, itu dulu. Gitu. Itu dulu yang gua sayangin dari Batas Senja gitu ya. Itu dulu yang paling Nih, penting. lewat podcast nih ya, geng, personil Batas Senja ya. Ya, kalian itu harus udah nggak usah ngomongin duit dulu. Nggak usah Iyalah. ngomongin duit dulu. Frekuensinya Yes. samain dulu, mimpinya samain dulu nih. Setuju gua, setuju. Itu aja dulu. Kita bikin Saran deh band buat dulu. lu, buat anak-anak Batasnya apa deh? Jadi gini, saat lo di posisi kayak gini, inilah yang lagi menentukan sikap gitu ya. Iya. Menentukan sikap gimana jalur musik lu. Musik lu udah bener nih. Enak banget posisinya. Sangat enak banget posisinya ngejalanin band yang udah sejauh lu ini. Iya. Tinggal gerak dikit lagi aja. Itu udah. sangat enak banget bro.
Cuman kesalahan kita cuma masalah-masalah hal yang sepele seperti gue dengar tadi, nggak penting. Yes, kesalahan. benar. Iya. Nah jadi buat semua personil Batas Senja nih, kita yang respect banget ya. Bahkan kita ngundang dia khusus Iya. untuk ngebahas ini gitu ya. Jadi kedepannya lu bakal ngecap rasa enak, duit itu ngikut segala macam itu. Saatnya lu berada di tribun, Iya. semua orang ikut nyanyi segala macam, Oh, itu. dan pengakuan dari semua netizen itu sudah Suatu apresiasi. apresiasi lupa, dan lu nggak bakal ngomongin soal nominal lagi. Iya. Benar ya. Udah Iya, benar yang sih. paling benar. Benar. Itu sih kalau gua. Bener aja deh. Iya nggak benar. Jadi Jadi buat personil Batas Senja yang lain itu Iya. perjuangan kalian tuh belum apa-apa. Iya. Yes. Gitu. Jadi Tapi udah dapat segini gitu. Iya, jangan cepet puas lah intinya Iya. maksud gua gitu. Jangan loh. pernah puas, jangan cepat Yes. puas. Dan jangan pernah ngerasa lu udah gede. Yes, Iya. dan itu nggak pernah sama sekali gua terbesit lah. Yang maksud gua apa ya? Gua tuh nggak pernah bangga dengan apa yang gua capai sekarang. Karena gua punya target lebih dari ini. Dan Iya intinya itu deh. Karena begitu masuk ke zona profesi, lu tau nggak? Gue nonton Bohemian Rhapsody. Sebentar dulu, ya. Angkat ya. Bohemian Rhapsody itu. Jadi apa namanya? Freddie Mercury keluar dari Queen. Yes. Dia bilang kayak gini. Itu meeting band. Gua jenuh. Hidup kita nih di studio, rekaman, bikin lagu, keluar studio nih kita konser. Balik ke rumah kita ke studio lagi, bikin lagu, keluar tuh konser. Dia bilang, itu kita lakuin bertahun-tahun bro. Terus yang lo tau nggak, Brian May segala macamnya, teman-temannya itu cuman ngelirik Freddie kayak gini. Ya kan emang itu kerjaan kita istilahnya kan. Iya, benar. Kan kayak gitu, suruh Iyalah. siapa kita kayak gini gitu loh. Benar Kok sih, Bang. yang aneh lu Fred gitu. Oh iya juga, baru di situ sadar tuh Freddy. Gitu maksud gue, yang frekuensinya benar-benar disadarin tuh, saling nguatin. Jadi poinnya bukan lu doang di situ. Akhirnya lu mau menguatkan teman-teman lu, tapi cara lu salah, bro. Ya kan? Yes, Lu benar. malah ngasih ngiming-ngimingin mimpi, ngiming-ngimingin ini segala macam. No. Ya kan, yang paling benar adalah lahirin api yang sama sebetulnya kayak lu. Itu sebenarnya Iya bener sih. Jadi gini ya, kalau gua ngomongin ngiming-ngimingin mimpi tuh enggak, Bang. Maksud gua gini, gua selalu ngomong rendah, gua enggak pernah ngomong tinggi sama mereka. Maksud gua kalau untuk cari duit, nih bahasa kasar gua lah, cari Iya. duit jajan di sini lebih-lebih. Iya. Oke lah, tapi maksud gua nggak pernah bisa ngasih ini bukan, jangan kalian jadikan masa depan. Dan gua juga bilang gitu, Bang. Iya. Jadi mereka tuh nggak apa ya, takutnya mereka menaruh harapan besar, ternyata gua gagal gitu kan. Maksud gua Nah, gua yang lo bilang tadi salah, maksudnya gitu loh. Jadi gua nggak pernah menaruh mimpi ke mereka. Yang penting ya bener kata lo tadi, satu frekuensi aja. Itu yang benar-benar sulit kalau untuk di Lampung sih menurut gua. Nah, makanya gue bilang. Jadi gue pernah ada pertanyaan ke gue, Mas Yongki. Ya. Lu jadi musisi, lu mau jadi apa? Ya kan, mau ngamen, lu nggak bakal bisa gede nggak? Lu sampai, artinya lu nggak bisa menghidupi lu. Gue bilang, jawaban gue cuman kayak gini. Itu statement untuk orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh di Yes, situ. bener. Gue bisa jadi besar, gue bilang. Gue bisa jadi besar, gue bisa punya apa yang kayak orang-orang lah istilahnya kan. Gue bisa makan lah paling nggak dari situ. Dan gue buktiin itu gitu. Jadi memang kalau kita udah jalan tuh, kalau kita jalan dan kita bersungguh-sungguh, frekuensi ya sama. Apalagi punya grup band. Wah itu malah gue tuh bahagia tau. Gue jadi punya temen yang sama nih gitu kan. Temen gue tuh bener-bener gue anggap orang yang jalan berdampingan sama gua gitu loh. benar. Nah itu yang belum dipunyain tuh dari Batas Senja yang gua ini ya. Iya. Yap. Itu benar itu. Frekuensi yang nggak sama. Jadi lu bakal ngelupain berapa fee yang lu bagi kalau udah jalan itu udah beda. Gue pernah ngerasa soal yang kayak gini. Mungkin lu juga pernah ngerasa pas lagi jalannya. Lu lagi belum berpikir soal berapa yang lu dapetin nih sekarang. Jauh dulu lah lu pikirin kesananya. Jadi saatnya sebuah kepuasan gini. Musisi itu mau jadi kaya banget itu jarang. Tapi udah tahu begitu, lu harus bisa ngerasain musisi tuh bisa jadi orang yang puas. Iya. Itu yang paling penting dengan karya lu. Itu kayak gitu. Beda soalnya rasa puasnya lu saat karya lu diterima berbanding terbalik dengan apa yang selera yang lu dapetin di Iya. situ. Jadi- Tapi saatnya udah dapat pengakuan orang,
itu ngikutin. Bener, itu jadi kayak yang lu bilang tadi itu bonus. Ya kan? Bonus. Sebenarnya lu tuh bakal ngelupain semuanya begitu Lu lu bakal ngelupain diapresiasi. semuanya. Jadi lu kayak ngerasa ini mah nggak penting istilahnya, walaupun butuh ya istilahnya kan jadi nilainya jadi kalah gitu loh Tong. Iya. Karena kita berempat ini semua ngalamin crowd yang oke. Yes. Zaman Mas Yongki Oh, apalagi. Mas Yongki duluan nih. Dia duluan. Iya. Dia bilang ngalamin. 93. Ya, Mas ya. Berapa yang lu dapetin dengan rasa puasnya lu waktu saat itu? Ya, main musik ini menurut gua sih banyak manfaatnya. Yes. Banyak manfaatnya. Iya, bener. Mungkin gua dari Natar sampai ke Panjang, Hidup tiap satu gang itu gue punya kawan. Jadi kalau gue main ke sana ke Natar gue mampir. Iya. Itu keuntungan main Sampai musik. ke Panjang ini ya. Panjang sana. Relasi ya. Iya Artinya juga bener. Harusnya lu jadi camat. Itu, ya kan Bang? Iya juga ya. bener. Bener. Bener gue kalau lagi Gua main salonin kemana- lu camat nanti lah. Jadi keuntungannya itu tadi nambah silaturahim kawan-kawan. Iya. Ya kan? Kita nggak dapat di musik, mungkin kita dapat kerjaan yang lain dari Yes, itu kan. masuk akal. Benar itu. Gua itu. Satu lagi sih menurut gua, main musik, main band itu menyatukannya itu gua anggap bukan cuma sekedar main band, kawan, bukan partner, tapi gua anggap mereka keluarga. Kalau kita bisa ngejaga keluarga kita, hubungan cara bicara kita ke dia ke kita, insya Allah nggak ada yang sakit hati. Yes. Apa yang kita ngomongin itu pasti sifatnya ngebangun. Tapi gue yakin sih enggak. Gue yakin juga dia juga satu pemikiran dengan kita. Cuman memang belum tertempa oleh waktu aja kalau kata gue gitu. Sama mungkin guidingnya juga sih. Iya. Guiding itu apa guiding? Ya mendampingi Pembawaan. lu lah gitu kan. Pembawaan lu Nge-guide ke lah. anak-anak. Guide. siap. Guide lu nggak ada guide nih. Yes. Ya kan jadinya lu bingung nih. Ya kan nggak tempo. Tahu nggak caranya gimana? Lu nggak perlu bisa ngikat semuanya, tapi satu persatu dulu. Iya. Lu coba kenalin, bener-bener kenal mereka satu Bener. persatu, 1/2 atau gimana gitu. Iya. Baru satu frekuensi, jangan pas kumpul beramai harus gini, enggak bisa Iya, kayak gitu juga. jadi nggak terkesan arogan juga di band gitu kan. Kecuali lu Ahmad Dhani yang udah gede gitu nggak apa-apa. Lu Wajar langsung ya. dang nggak suka Yes. cabut, suka masuk kan nggak gitu juga bro. Bener Bang. Ya kan, artinya memang ngebangun api yang sama dulu. Gitu sih yang paling PR sih sebenarnya kan. Lu Ngomong kalau api kayak itu HT aja susah deh, ya. HT. Kalau beda frekuensi nggak nyambung bro, Yes. Benar. nggak nyambung. Lu ngomong apa mereka? Ini dia di mana sih ya kan? Ini ngomong Beda apa? channel ya kan? Beda. Makanya samain dulu. Lah gua Oke. cerita nih sama Dide soal gua di The Potters kan. Kiki gua butuh 2 tahun untuk masuk di The Potters. Bukan gua effort gua di The Potters ya maksudnya. Maksud gua bilang ke Kiki, gua ada gunanya nggak buat The Potters ya kan? Kalau nggak ada gunanya gua jadi additional aja kayak biasanya gua bilang kan. Tapi kalau ada misalkan ada Isi kepala gue bisa Nah, dipakai gitu. bisa ada kontribusi di band, tempatin gue jadi personil, udah Iya. bener gue bilang kan. Tapi kalau sekira-kiranya lo ngajak-ngajak doang, ya nggak usah gitu. Iya, benar. Nah artinya, begitu, nah dengan statement gue begitu nyatu, artinya gue bener-bener diperkosa banget tuh pemikiran gue tuh sama teman-temannya nggak, Benar. bener-bener harus dimanfaatkan gitu loh. Nah di band tuh kayak gitu sih Tong sebenarnya. Walaupun kita nggak ngomongin The Potters, nggak ngomongin apa. Nah tujuan kita datang ke sini sebenarnya bentuknya dukungan buat, bukan lagi nyidang band lu, enggak. Yes, Ini kita benar. justru ngedukung nih. Yoi. Kalau nggak Paham gua. kalau nggak ada guiding Tong, ini kita ngobrol di sini, kita kenal, lu tinggal tanya atau minimal curhat. Yes, benar itu Ya yang kan, paling perlu minimal sih, curhat ya kan? bang, ini kayak mana ya gini. Nah di situ kan kita masukin, oh itu mah masalahnya kayak gini, ya udah, lu jalan aja dulu Tong begini. Nah pasti ada saran lah dari kenapa bisa ngasih saran karena kita udah ngelewatin duluan. Yes, benar. Sangat benar itu. Iya kan? Iya, benar. Makanya gue pengen minta solusi di sini. Iya. Siapa tuh ada obat-obatnya apa gitu. Iya, nanti kan lu bisa nyelesain Pelumas. dengan cara lu kan. Yes, benar. Lu punya cara sendiri buat itu. Tapi menurut gua intinya kalau Sayang nggak Mas kalau seandainya nanti dengar kabar Batas Senja bubar, sayang kan? sayang. Jadi menurut gua, lu ini kan naik mobil. Ban itu ada yang pecah nih. Bisa kita akalin, bisa kita tambel atau kita ganti. Maksud nggak yang gua Iya. omongin? Maksud. Artinya kalau kira-kira kawan yang udah nggak sejalan lagi, kita tanya, mau lu apa? Masih Yes. bisa gabung atau kira-kira
Ya setuju gua sama dia, bener treatment Iya. gue Soalnya pengalaman dia. Gitu. Iya kan? Ini gimana nih? dia. Nggak, Ya, ini jadi gua harus menurut gua ya, menurut Ya, gua ya. bener nggak apa-apa. tolong. Bukan, ini simpelnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Yes, Tapi lu benar. nggak Mas tahu Yongki kan. ngomong- Salah nggak gua ngomong kayak gini? Bener-bener. Hah? Hubungan kekerabatan dia ngomong sama temen-temen satu band lebih kuat, bro. Yes. Ya kan? Lebih kuat, lebih Dan kuat. umurnya pada saat ngomong itu mungkin bang, bukan maksudnya lu ngeband sama temen-temen Komparis kan udah lama hitungannya. Apa? Udah kayak keluarga sendiri ya, makan tidur bareng-bareng. Mm-mm. Gitu. Jadi statement seperti itu dikeluarin itu tentunya dengan pertimbangan yang benar-benar Yes. Tapi gini deh, gua harus sesaklek itu atau gua harus santai. Maksudnya gua harus melas-melas, maksudnya gua udah Enggak kasih kesempatan, dong, gua jangan. udah kasih kesempatan. Maksud gua Masalah- minta solusi, Bang. Gimana yang terbaik treatmentnya itu gimana? Gitu. Apa yang dibilang Mas Yongki benar. Itu tadi yang gue bilang tadi. Ada saatnya lu ngambil keputusan. Iya. Ada saatnya lu harus mempertegas jalan treatment band ini seperti ini. Itu harus lu harus punya. Lu nggak boleh santai. Lu nggak boleh ini. Karena gini, lu kan punya mimpi sama band ini kan. Yes, Ya. benar. Kalau mimpi ini lu jalanin dengan santai ya gitu aja yang lu dapet. Iya. Tapi kalau lu punya gaya aja santai, cuman lu udah pernah lu udah mau kotak-kotakan nih lo. Habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini. Jadi kita tuh mesti harus kayak gini gitu. Dan gue minta Konsep saran ya, dari bener lu, ya. konsepnya begini gini gini gini. Nah, sama kayak seperti Mas Yongki bilang tadi. Mas Yongko bilang kayak gitu. Coba ya ceritain waktu pas Richan keluar dari band. Nah, Nah. saatnya Richan Ini contoh nih, Richan yang main bass gua gua. daun. Karena mungkin nggak mungkin nggak ada yang tahu dia gitu. Karena Tahu. satu-satunya orang yang maksudnya Chinese di tempat gue ya dia Iya. gitu kan. Dan hubungan gue sama dia baik-baik banget gitu kan. Tapi saatnya dia harus ngambil keputusan gitu. Dia saat ngambil keputusan, gue ngerasa beratnya kayak gini. Dia tuh foundernya juga di band ini Iya. gitu. 4 orang pendiri pertama kali Hijau Daun di sini. Dan saat dia harus ngambil keputusan, gue minta 1 tahun aja dulu. Nah, Ya. 1 tahun Tong, untuk dengerin, lu Tong. bisa ikut atau enggak nggak apa-apa. Saatnya lu bisa ikut, lu ikut. Saatnya lu nggak bisa karena lu ngurus kerjaan lu, ya nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya gue terbiasa dengan nggak ketidakhadiran Kehadiran dia. dia. Sampai gue bisa bilang ke teman-teman gue yang lain, ini buat melatih diri kita biar Terbiasa. biar terbiasa. Akhirnya jadi kita nggak down banget gitu. iya. Gitu ya, sampai akhirnya 1 tahun kemudian dia bilang benar-benar nggak bisa ikut lagi karena memang passionnya dia nggak ada lagi di musik gitu. Nah, di saat itu kita udah siap gitu. Dan sama-sama nyaksiin Sama-sama itu gitu nyaksiin loh. itu, Yang gitu. teman-teman tuh ngelihatnya hal yang sama. Jadi bukan nah di sini bukan keterlibatan leader di band. Oh ya udah lu harus cabut atau enggak kayak gitu. Nah kan ini kita biar itu luasnya gue loh, itu komuni- luasnya kita. Ada komunikasinya lah ya. Komunikasinya Iya. gitu. Jadi saatnya memang udah prinsip banget gitu ya. Prinsip di Hijau Daun cuma satu. Kalau udah ada yang narkoba keluar. Iya. Yes, itu benar banget sih. Itu kalau di Hijau Daun Setuju, dari setuju. awal itu. Jadi kalau ada yang narkoba keluar. Gue nggak perlu gue yang ngeluarin. Ya. Besok lu nggak perlu ada di sini. Udah kayak Iya. gitu. Tapi kalau saat yang masalah-masalah yang lain Ya masih ada lah solusinya. masih ada solusinya. Itulah keluarga gitu loh. Gue gini, itu tapi untuk hal yang masih bisa diomongin, dan gue udah ngajak gitu loh. Udah kita bicara dulu, karena kita masuk baik-baik, lu masuk baik-baik, kita cabut baik-baik lah, ngobrol lah. Dan dia tuh nggak bisa banget karena entah ada masalah dia, gue nggak tahu lah, gue nggak mau ngejudge orang, maksudnya dia punya masalah lain lah mungkin. Dan akhirnya dia keluar dengan WA doang, dan akhirnya dia keluar kota langsung gitu. Terus sempat gue ngajak, tuh gue sempat briefing juga sama personil yang lain kan. Yuk kita briefing yuk kata gue. Ini untuk ngebahas dia ini cabut kenapa gitu. Udah di WA, udah di telepon, dibujuk baik-baik lah. Yang penting ngomong dulu. Tetap nggak bisa. Dan itu gue harus gimana? Nah, kalau udah kayak gitu sih ya sebenarnya intinya satu memang bad attitude juga sih. Iya, makanya yang tadi gua namanya bilang orang yang resign nggak ngomong Yes. ngomong dengan langsung itu memang Benar-benar. Dan ini gue nggak buat-buat. Ya mudah-mudahan dia nonton lah. Gitu. Nah, dan Tapi- harus nonton. tapi ya kita makanya tadi bahas, gua pesenin kan. Makanya kita nggak fair juga kalau kita ngejudge. jangan. Enggak, makanya tadi gue Yes, bilang nih benar. personil batas senja, lu harus satu frekuensi gitu. Jadi artinya berimbang gitu loh. Nanti saatnya yang kita obrolin ke depan ini untuk lu ke depannya. Kalau yang udah Benar, lewat Bang. mah udah, maksud gua kayak gitu. Kita sayangin untuk keluarnya itu karena dia merupakan frontman-nya juga di situ kan di depan juga kan. Tapi nanti ke depannya lu bisa ngambil sikap nih. Nah, nih lu maksud gua woro-woro nih. Saat lu udah dapat dua vokalis ini, lu kuatin lah
Iya. Frekuensinya lu samain lah, bara apinya lu samain lah. Iya. Bareng-bareng nih. Nanti kalau ke depannya begini, ingat kejadian kemarin, ingat kejadian di sini, ini band kita semua gini-gini. Lu mesti ada omongan itu. Harus ya. Harus. Dan selama ini di personil baru ini belum sih gua. Di dua vokalis gue ini belum. Nah, Jadi harus lu bangun jadi itu. saatnya kalau lu nggak ada omongan itu, jadi semua personil lu tuh nggak pernah nganggap band ini punya Rumah. kita. Iya. Rumah. Bener, Defense lu nggak punya. Iya. Ya. Gitu. Lu apa ya? Lu cuma disuruh Mudah datang, mudah nyerang pergi. doang gitu. Nah, menyerang, defense-nya nggak ada. Defense-nya nggak ada gitu. Jadi saatnya lu terpuruk, paling gampang bubar nih band. Iya. Banyak banget band besar, band nasional besar, bubar cuma hal-hal yang sepele gitu. Iya. Hal-hal yang kayak gitu. Nah, makanya nggak apa-apa keluar masuk ke personil itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman bagaimana ngejaga ritmenya biar tetap solid. Tapi kalau bisa keluar personil itu benar-benar satu karena memang kemauan pribadi, nggak ada hubungannya dengan perpecahan di band internalnya. Gua HD sampai pun kru-krunya dulu nggak pernah gua namanya mecat personil. Dan resign mereka benar-benar resign murni karena keinginan mereka. Bukan karena nggak cocok lagi sama bandnya, apa segala, bukan karena itu gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini gue ngejaganya itu aja gitu kan. Itu aja walaupun walaupun Setuju omongan orang lain di luarnya gue yang mecat apa segala macam, itu oke lah. Lu nggak Nah, tahu itu apa. omongan orang kan berarti. Omongan Nah, orang, itu yang kadang-kadang kita nggak. Lu tahu nggak sih batas senja ini? Ini kalau band yang ngangkat nih, lu itu jadi pintu yang lain-lain juga nih. Yes, kan? benar. Pintu yang lain-lain juga nih. Ini bakal kedengeran nih. Iya. Yang militan udah banyak kali. Banyak. Tinggal satu aja. Nah, kita nggak bicara label ya, maksudnya Yes, ya. benar. Artinya apa, membangkitkan musik yang kita di Lampung ini, teman-teman yang di Lampung ini, itu salah satu pilarnya lu, Bro. Di era sekarang. Di era sekarang. Lu gimana bebannya lu gitu. Sebenarnya gue nggak mau nganggap jadi beban ya. Di saat orang lain bertumpu sama lu, Iya. bang, tolong dong band gua segala macam gini. Belum ngadepin itu lu gitu. Benar. Gitu. Jadi saatnya Iya, benar. Tapi gue pernah minta tolong sama Don Ropan. Tolong nih bang. Dulu. harapan itu besar ada di lu saat ini gitu. Lu bisa tunjukin attitude manggung lu, attitude band lu, personil lu, karakter lu masing-masing tuh benar-benar, ini memang betul-betul kuat gitu band. Gitu. Dari segi karakter, musik, dan yang paling penting lu nggak perlu jadi peniru. Yes, benar. Itu lu nggak perlu jadi peniru, lu punya karakter sendiri. Punya karakter. Kalau disama-samain di awal, it's okay, kita punya influence masing-masing. nyari. Ya. Kan Itu namanya biasanya jati terjadi diri. untuk mengawali sih. Untuk mengawali, Iya, tapi namanya kedepannya lu bisa tahu sendiri lu harus kayak Cari jati diri wajar. Wajar. gitu ya. Benar itu. Benar lah. Jadi intinya benar. mau hujan deres, mau ada petir, Gas. gas. Benar itu. Benar mas, benar. Benar, Artinya artinya kan ada jas hujan, ya kan? Kalau ada petir ada dioda. Anti petir. Sebenarnya gitu kan. Banyak Simple lah sebenarnya. Beda, Bro. Zaman dulu ya. Mas Yongki nih. Susahnya itu kayak mana coba biar kedengeran. Susah banget, Bro. Jangan ngomongin label deh. Masuk radio aja susah. Iya Bener benar. nggak? mau belajar sama siapa? Mau belajar sama siapa? Sekolah musik belum ada. Belum ada. YouTube belum ada. Mau lihat. nanya sama siapa? Jadi kalau kita ngulik beneran, denger kaset, denger. Kalau sekarang kan enak buka YouTube, gimana sih tutorial main gitar, main drum. Kompares dulu, manggung, manggung dulu. Orang lain itu bener-bener pengen ngikut Iya. rombongan mereka gitu. Bisa ada di sekitaran Kompares itu, Wah, udah bangga bener. udah bangga banget gitu. Gua ngelihatnya dulu ingat gini Mas, pas waktu Kompares manggung itu krunya banyak kau juga. Ya kan? Yang pegang simbal satu-satu lah Iya. kayak gini. Padahal pas kita tahu gini, gila ya dulu orangnya. Cuman pengen ikut tampil bareng Kompares begitu amat orangnya. Iya. Lu kira bisa sampai di titik itu Kompares ya kerja keras man. Itulah salah satu pertanyaan kawan-kawan, kok lu bisa ngumpulin preman, bisa ngumpulin dari kalangan apa aja ada. Karena gua nggak ngebatesin, gua anak band. Mereka siapa? Kawan gue aneh-aneh, macem-macem. Yang tukang maling ada, gua kawanin. Yes. Gua kawanin. Yang tukang mabok banyak, ya kan. Tapi saatnya gua ngeband,
biarpun gua jelek main di atas panggung, tapi kalau kira-kira satu pasar seni itu Enggak loh, kawan gua semua tepuk iya, itu. tangan, itu malah bahagia buat Enggak, lo gua. gak jelek deh men. Orang gue pernah ajak dia gabung ke Hijau Daun, dia gak mau. Nah, itu dia. Kurang ajar lo. Pernah ya kayak Gua gitu ngajak ya? di Wah, Coba lu klarifikasi Mas, kenapa lu nggak mau? Wah, Ada iya, apa kenapa lu nggak Gue mau? berdua arai loh. Gue berdua arai datang ke Zebra. Bener-bener khusus datang Mas Yongki. Gua Ayo jadi dong. gua buka ya. Nah, Gua buka ya. iyalah klarifikasi Jadi, lah, nggak bisa gitu. Gua Rezeki gua 2 kali gua tolak. Hmm. Dodi pertama kali dulu main ke rumah, Mas, aku punya lagu banyak. Kita bikin band yuk, Mas, yuk. Ya. Gue ini nggak tahu siapa, cuman ternyata kan dia ini masih ada hubungan sama orang rumah. Sering ke rumah lah, Andika segala macem kan. Terus bini gue ngesen, nggak usah ngeband sama ponaan, malu katanya. Kata dia kan, waduh, gue tolak, Dot. Kayaknya Mas Yongki nggak bisa, Dot, ngeband sama Dodi aja lah. Duluan Dodi apa duluan gue nawarin? Duluan Dodi. Duluan Dodi ya? Dodi. Nah, selang berapa bulan beliau ke rumah. Mas, gue ini masih bingung. Bisa nggak gue ngebagi ya, gitu ngebagi antara Kompares sama Hijau Daun. Hijau Daun. Masih daun Hijau Daun, Hijau Daun deh, Hijau Hijau Daun Daun. lah. Bisa nggak ya? Kata gue takutnya mengecewakan satu pihak gitu loh. Benar. Gitu loh. Gue mengecewakan satu pihak. Artinya Oh lo sama Dodi bilang lu sama karena gua gue belum nggak berpikir, mau. Sama gua nggak mau, sama Hade mau gitu takutnya ya, gitu ya. Oh, Kompares ya itu ya. Iya, enggak waktu itu kita kan bener-bener cuman gue pengen skup Lampung aja yang gue sama kayak Iya, Mas biar sekarang frekuensinya ini. sama, gua paham itu. Jadi maksud gue ngajak Mas Dodi itu Mas Yongki itu awalnya karena satu gini. Gua bikin Hijau Daun nih, gue belajar dari band gue terdahulu, Daun ya. Jangan sampai orang-orang ya nggak sefrekuensi lagi sama kayak Iya. gue. Makanya gue ngajak dia, karena gue tahu dia gimana. Gue dengar dari Arai Mas Yongki itu begini. Tongkrongan sama tuh. Oke, gue bilang kayak gitu kan. Dia salah satu musisi Lampung yang gue bilang good attitude dia, salah bener, satu. setuju Makanya gua. gua waktu itu, Mas, ayo dong gabung ke Hijau Daun gini. Gue nggak tahu pemikiran dia waktu itu. Gue nggak pernah mikir harus Hijau Daun sampai di tingkat nasional waktu itu. Gue Iya. mikir gitu. Nah, itu bedanya, Tong. Benar. Tahu gue keberanian gue ngajak dia tuh kenapa? Gue punya lagu sendiri itu. jadi ini belum banyak orang tahu nih di luar sana itu kalau dia nggak Orang gua aja baru tahu ini lu ngajakin dia. Sama. Dan dia nolak lagi pelanggaran. Kok bisa nolak ya? Gua aja waktu itu jadi drummer boleh lah. Gua paksain sama gua. gua nggak mau sama Dodi keluar di TV. Sudah rezeki dia, alhamdulillah. Kan gua seneng. Alhamdulillah. Didek ke rumah keluar lagi. Alhamdulillah kata gua, kali ini kalau dia ngajak gua mau lah. Akhirnya nggak diajak kan? Tapi saat itu kalau gue belum punya drummer, gue juga berpikirnya gini ya. Iya kan waktu itu Hade memang drummernya memang audisi. audisi Mas. semua. Mas. Audisi. Tapi kenapa Mas Yongki nggak ada gitu di situ? Nah, Mas Yongki berarti kan nggak diaudisi, diajak dong. Iya. Enggak. Oh itu udah untuk industri. Iya. Industri. Oh iya Pas benar. waktu untuk industri kan gue memang waktu itu belum ada drummer kan. Iya. Pas tapi gue berpikirnya band itu nggak keren kalau nggak lengkap nih personilnya. Iya. Harus ada gitar, Iya. dua, bass, terus itu drum. Hmm. Vokalnya gue kan nggak ada drum. Jadi gue audisi. Tapi kenapa Mas Yongki nggak ikut waktu itu? Gitu. Iya. Tapi sampai saat ini gua berbahagia banget. Artinya kawan-kawan gua, adik-adik gua di luar sana yang udah banyak sukses itu masih inget, masih mau berteman sama gua. Oh, gila lu. Gitu loh. Ingat lah. Dide masih ingat sama gua WA masih ngejawab, Angga dan lain-lain lah. Artinya gua Benar. bahagia gitu loh. Artinya apa ya? Ya kalau ngelihat kawan atau adik-adik di bawah gue ini kayak di orang semua itu gue seneng gitu loh. Mudah-mudahan musik Lampung ini dengan kalian lebih paten lagi Iya, sebenarnya. gitu loh. Bikin Lampung paten. Bikin Lampung BLP, paten. bukan BIP ya. Ini dia selamat loh. Lagi dia lagi. Ah, iya. Oh iya. Gak apa-apa. Setengah jam Karena topiknya gua udah kayaknya kan. Lu lah Bang, gimana Hijau Daun sekarang gitu. Enggak ada. Gue udah kemarin. Itu Ini lihat memang- lihat Google aja, lihat Google aja. Ada pasti kontennya ya. Ini nggak ada di Google. Nggak ada di Ini Google. kita harus cetak di Google nih. Jadi cukup. Gue mau tanya nih dulu. Sebenarnya musik yang lu benar-benar dari hati lu tuh, yang pas waktu lu main musik Melayu dulu atau sekarang?
Nah, iya juga. Lu apa Maula? Maula. Gua jadi rootman di orang Maula gua. Oh ya. Iya pernah dulu. Lupa. Nah, lupa lagi pelanggaran. Ya karena itu band yang menurut gua nggak berfaedah lah. Aneh lah. Itu band Genrenya tuh apa yang gak berbeda? sistemnya. Sistemnya. Ya, Jangan pasti- lu ngomongin genre. Enggak, kalau genrenya enggak. Bukan, gua Gila, gue mau sorry. situ lagi loh. dulu sempat gini. Gua waktu main Melayu, temen gua masih main indie. Ah, lu mau Melayu, lu mau gini-gini. Ya kenapa sih, ini musik gua. Gua bertujuan banget gua pengen jadi artis kan dulu kan. Iya. Tapi setelah Salah itu tujuan berarti. bener, tapi setelah itu gue berpikir gini, gue harus bisa makan semuanya sih yang gue rasa. Jadi gue bisa hidup di semuanya lagi, di darat dan di Udara. dan di, Di semuanya air. lah. Dan udara. Yes, dan akhirnya gue belajar semuanya itu dan akhirnya ya nyaman aja sampai sekarang gitu. Dan intinya gue nggak bisa mengotak-kotakan musik. Semua gue suka, bahkan dangdut apapun gue suka. Iya. Bener, Bang. Yang gua tanya ini rasa yang lu bikin lebih nyaman di mana saatnya? Iya, lu- nyaman, kenyamanan. Semuanya nyaman gue, Tapi lu gak mau bikin musik Batas Senja lagu Melayu lu bilang tadi. karena begini, apa yang gue buat itu sudah ada tujuannya, gue mau bawa kemana. Dan nggak mungkin gue nggak punya tujuan untuk Berarti bawa lu kemana. gak ngelalap semuanya. Karena enggak, gua punya beberapa project yang mungkin beberapa orang nggak tahu. Jadi gua jualan lagu untuk dangdut, gua jualan lagu untuk Melayu, Batas Senja untuk gua beda. Tetap semua Nah, ini tetap jalan. pertanyaannya gini, sederhananya gini. Gua kan lagi ngomong Batas lu Senja nih. banget, Ah, ah. lu banget itu kayak Lu gimana banget itu sih? yang mana? Nggak ada. Semuanya gua suka, semuanya gua jalanin. Pantes bubar band yang ntar lagi nih. Jangan. Tapi Iya. emang Iya kan? emang setuju. harus Iya gitu kan, sih. ya? Enggak, emang harus punya satu yang harus lu dalamin gitu, emang harus gitu emang. Kayak gini nih. Iyalah. Angga gabung di The Potters. Heeh. Gitu. Cerita banyak sama gua segala macam. Kalau gua nggak bisa dipakai isi kepala gua di sini, lu mendingan gua adisional aja. Iya. Nah, Mm. isi kepala dia The Potters yang sekarang. Itu dia nyamannya dia loh. Baik dan buruknya ya Oke, istilahnya. tapi sebelumnya kan pasti lu bukan itu kan? Enggak dong. Iya nggak? Lah, emang lu pikir The Potters lu udah dengar lagu-lagu The Potters 5 lagu lu yang terakhir? baru belum denger kan? Iya, sempat dengar sekali sih kayaknya, selewatan lah gitu. Nah, ya Gua tuh itu. cukup memperhatikan juga apapun yang gua itu Peres, perhatikan. peres. Serius, gue tuh gini ya, gue tuh orangnya apa ya? Gua kalau merhatiin bener-bener merhatiin. Sama bang gue juga. Gue bener. kritis soal dia, gue juga Iya. kritis soal dia gitu. Makanya satu gue bilang kayak gini, lu nggak mungkin semuanya lu nyamanin, nggak mungkin. Iya. Lu kayak kopi ya, kopi ini ada macam-macam, ada kopi susu, ada kopi pahit, ada kopi tubruk yang manis, ada macam-macam lah kopi, ada kopi gula aren gitu. Pasti ada dari 4 kopi ini yang lu bener-bener suka. Gue selalu kopi susu, karena memang gue paling suka itu, Iya. gitu. Ada tis. Iya Taste-nya lu dapet gitu. Gue ini nyaman dengan semua, tapi ada wadahnya masing-masing. Ngerti nggak? Maksudnya, gue tuh nyaman dengan semua, tapi gue taruh di tempat yang layak, yang pas-pas Nah, semua. tapi nggak bisa juga kayak Nggak- gitu, bro. nggak Lu bisa kayak gitu. nggak bisa juga lu Maksudnya lalap gimana? semuanya. Ah, Ujung-ujungnya nggak ada yang fokus. Sama nih, sama lu bilang gua nih ya. Oke. Gue juga suka. Gue bikinin lagu buat orang juga macam-macam Iya. genrenya. Yes. Gitu ya. Ada yang beberapa kali gue post di Instagram gue sampai akhirnya gue bikin produserin Kembang Tulip. Yes, Lagu-lagu benar. itu 80% Harusnya gua dia yang bikin. ada di Kembang Tulip, tapi dia sadar kalau dia nggak bisa bersama itu. Bersama gitu. itu, gua. Karena Ya, dia- berarti wadah kan tadi kan? iya. Beda. Tapi gue paling nyaman. Nyamannya gue nih. Heeh. Gue bikin Kembang Tulip nyamannya gue. Karena gak ada aturan tertentu. Yes. Karena benar. kalau di Hijau Daun industri banget. Yes. Tapi gua jatuh cinta sama Hijau Daun dengan musik yang seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk nyaman di sini. Sama gue tanya ke Arai HD. Gue bilang lu yang banget tuh Rock lu tuh and keluar roll juga. dia. Gue bilang lu tau gue kan nggak? Gue rock and roll. Kalau HD kan emang mata pencarian. Yes, benar. Mata pencarian. Tapi Tapi- kalau gue banget, Heeh. gue rock and roll. Tapi dia jatuh cinta karena ta'aruf itu. Ta'aruf dengan musik yang itu berjalan dengan waktu lama-lama gue benar-benar jatuh cinta sama itu. Tapi kalau mau sesuai dengan ini gua, ya makanya gua bikin side project itu project yang gua bisa buat di Hijau Nah, Daun. gitu. Makanya gua bikin Berarti Batas Senja bukan priority lu. bukan prioritas lo. Itu yang gua Nah, tanya. itu salah. Itu karena mungkin ya, persepsi orang beda-beda, nggak masalah. Bukan Tong. Ini kita yang Masalahnya lagi lu kan omongin. ini kan ngebangun mindset dulu nih Yes, pertama benar. nih. Jadi maksud lo tadi batasnya bukan prioritas. Padahal itu sangat prioritas banget buat gua. Nah, kalau lu nganggap itu prioritas, Berarti Batas Senja adalah lu banget. ini Iya. gua banget. Nah, itu yang perlu kayak gini. Itu Iya yang sih. perlu. Jadi gini, kalau untuk nyamannya, gua ngebuat karya tuh
emang sangat lebih nyaman di Batas Senja dan gua nggak berpatok dengan apa-apa, ngalir. Maksudnya gua nggak terfokus dengan industri harus begini, cengkoknya harus gini, ngalir aja lah. Tapi kalau untuk semuanya gua suka. Iya, kalau itu Itu Gitu. beda. Nah itu yang gue bilang tadi. kayak Goceng tuh. Goceng dengerin semuanya, tapi dia banget tuh reggae, gitu. Iya, benar sih. Itu sih ngebahas gini panjang akhirnya banget. dia perjalanan dia mengedepankan itu semua, dia mengedepankan prioritas. Jadi kalau mungkin gini, jadi kalau mungkin kalian tanya nyamannya Batas Senja deh. Kalau nyamannya ya, maksudnya untuk karya yang sangat slow yang nggak berpatok dengan apapun Batas Senja mungkin. Nyaman itu di luar dari pendapatan loh. Di luar dan maksudnya di luar dari apa yang lu dapetin. Yes, nyaman karena di yang lain sebenarnya lebih gede. Iya kan? Bener kan? Iya. Itu Dan sih bener yang nyaman, Bang, bener. Jadi Bener-bener nyaman. kenapa gua tanya kayak gitu? Gini. Lu harus ngejalanin musik yang dari yang 4 yang lain itu yang dapat apresiasi dari orang kan baru Batas Senja. Iya, benar. Iya. Ya kan? Dan itu yang nyaman lu. Iya, benar. Gua punya cita-cita dulu enggak? Gua berapa kali disuruh bokap ikut PNS. Bahkan sampai nyiapin duit segala macam untuk itu. Tapi gue bersyukurnya memang nggak diterima gitu. Bersyukurnya memang gue nggak diterima. Karena gue pribadi gue pengen ngejalanin hidup gue dengan cara yang gue suka gitu. Iya. Nah, adalah Hijau Daun gitu kan. Tapi itu soal pengkaryaan segala macam di awal-awal dan sampai saat ini. Nah, gue tuh cuman pengen lu juga beranggapan seperti itu gitu. Karena gini, lu udah nyaman di Batas Senja, terus juga itu yang paling diakui orang. Lu jangan sampai kehilangan rasa itu di band ini. Yes, benar. Intinya kayak Ini gitu. ini Maka- semua statement lu jujur kan ya? Jujur dong. Jangan sampai gue undang teman-teman personil yang lain Enggak, buat enggak ngobrol mungkin nih, sama, ntar jujur, beda pasti lagi jujur. konflik, sangkain gue tukang adu domba. Enggak, itu tidak akan mungkin. Karena sudah ada. Aman. Jadi intinya gitulah. Gue tuh suka semuanya dan kayak misalkan gini loh. Makanya gue mau ngebuat kalau di Bang Dide tadi bilang kan, lu nyamannya dengan apa? Gue tuh kayak batasnya tuh gue buat saat gue udah dilema banget di label. Maksudnya gue gabung sama Andika lama ini ketemu orang ini harus bayar itu. Ini kok serumit ini sih. Dan gue coba masuk di band ini, gue ketemu orang ini harus buat yang pop, yang agak gini, yang ini yang harus Melayu banget tapi agak gini. Dan gue tuh semua penat gitu dan gue gagal gitu loh. Iya. Dan akhirnya gue ngebuat Batas Senja waktu itu nggak sengaja karena lihat Payung Teduh dan gue buat dan ternyata itu jalan lebih natural gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya Ngangkat malah. ngangkat dan itu gue apa ya kayak nggak berprediksi bakal seperti Iya, itu di luar Bang. perkiraan lu. Bener, di luar perkiraan gue. Tapi gue optimis gue punya peluang karena itu masih rame. Iya. Gitu, bener. Dan gue nggak ngebuat itu secara gue buat basing-basing. Gue maksudnya lihat peluang dulu, gitu. Jadi gini, kalau menurut gue ya, saran gue gini. Jadi ada statement kayak gini. Semua orang bisa siap susah gitu. Bener. Ya kan, tapi ingat bro, sedikit orang yang siap sukses. Iya sih. Nah, berarti lu harus siapin itu gitu. Jadi dari mental, jiwa besar ya, mental terus pola pikir gitu. Nah, jadi lu berpikirnya saat gua besar, gua seperti apa? Ya. Yes. Jadi jangan sampai nanti gua susah, gua begini. Nggak usah, lu balik sekarang. Itu sih yang masih gue bingung sih mental. Lu balik mindset lu. Ini saran ya, bro. Iya, bener, Bang, Saat bener. gua besar, gua harus sikap gua seperti ini. Berarti kan artinya pola pikir gua, lingkungan gua, teman-teman gua semuanya akan ikut membesar. Yes, benar. Pengeluaran termasuk membesar juga. Iya, benar. Banyak band yang baru besar seputaran lokal, dampak star syndrome-nya besar banget. Iya. Yes, benar. Banyak banget. Banyak Banyak banget. banget. ya, Dia nggak sadar kalau dia masih kecil. Ya, itu benar-benar masih sih. nothing. Tapi gimana saat lu udah benar-benar besar dari skup nasional, mana di daerah manapun lu main, orang udah datang, udah nyanyi bareng segala macam gini-gini. Walaupun duit belum penghasilan belum ngikutin gitu. Buat belajar lu di situ. Gimana caranya lu bisa nahan ego star syndrome. Itu star syndrome tuh gue bilang ego. Iya. Karena itu memang selalu ada di hati masing-masing. Emang. Gitu. Dan gue bilang, gue ngomong ke anak-anak dulu nih. Gue ngejaga anak-anak Hijau Daun untuk biar nggak dihinggapin star syndrome. Macam-macam star syndrome tuh. Ada yang nggak mau komunikasi lagi dengan kawan-kawannya, Yes. kawan-kawan lu sendiri, kawan-kawan band lu sendiri nih. Banyak. Lu udah dapet capeknya manggung lah kemana-mana segala macam. Akhirnya udah balik ke base camp masing-masing di kamar. Gak pernah ketemu kalau nggak lagi makan doang. Abis itu udah balik lagi ke kamar, sibuk dengan gadget masing-masing dan ini segala macam. Itu udah minimal di situ udah dapet ngerasa lu udah kayak nggak butuh kawan lu. Iya. Itu udah star syndrome gue bilang. Ada yang ke depannya udah
nggak bisa diatur orang lain, waktunya, saatnya udah misah dari base camp. Iya. Lu sini udah, lu di mana segala mau? Udah lu tunggu aja. Terus kayak bisa kayak gitu. Ada yang benar-benar banyak banget. Model-model Star Syndrome tuh udah Iya. banyak banget. Nah, gimana saatnya lu sekarang lu udah tahu potensi band lu bakal gede. Tapi lu udah ngerem nih. Iya. Gue kasih tahu nih, lu udah bisa ngeremin. Lu harus ingetin seluruh kawan-kawan lu, seluruh awak Batas Senja, jangan sampai kita boleh Star Syndrome saat pencapaian itu kita rasain lu bangga tuh cukup berlima aja. Kayak gue dulu. Benar. Wah kita keren. Tapi gue ngomong berlima aja. Keren lah kita berlima. Tapi pas saatnya orang lain ngelihat kita, wise lagi. Iya. Gue pernah mengalami itu sih, dan teman-teman gue setiap habis manggung gue bilang kita keren. Pokoknya kayak gue ngasih support ke mereka biar lebih benar. Itu bisa dibilang Sangat udah benar. Star Syndrome tapi di lingkup kita. Iya. Iya benar. Tapi gue di teman-teman gue doang. Gue tuh beruntung waktu pas General masuk IMI. Beruntungnya apa? Salah satunya adalah ada statement gini dari Mas Kiwir dulu tuh. Ranrek ya itu tuh sama Itong tuh. Ini korek siapa? Bisa ya? Gua dong. Gua di situ. Inilah kadang-kadang nggak sesuai dengan percakapan. Jadi kadang-kadang Jadi korek semuanya bullshit Dengarkan hilang. orang yang ngomong tanpa melakukan kejahatan. Iya benar. Hilang depan mata kepala sendiri kayak gini nih. Tapi kejahatan yang paling bisa dimaklumi curanrek memang. Ranrek. Tadi balik lagi ke itu tadi jenderal. Nah, Gimana? jadi waktu pas itu Mas Kiwir punya statement kayak gini, pelajari potensial problem, bro, kata dia. Potensial problem itu maksudnya masalah yang nantinya akan jadi masalah di masa depan. Manajemen konflik lu harus. Iya, nah lu udah ukur dari sekarang. Misal nih kata dia, kan kalian bujang semua nih, waktu pas masih bujang tuh Mas. Umur masih 21 tuh kalau nggak salah, 22 apa ya. Nah, misalkan kayak ngukur pacar tadi. Ya tadi kan permasalahan cinta itu pasti ada. Itu satu. Kalau seandainya ada masalah itu kalian harus bisa nyelesainnya, itu satu. Harus punya jiwa besar di situ. Benar-benar. Yang kedua, kalau kalian bujang bukan masalah cinta juga nih, masalah orang tua. Ya kan, mungkin orang tua yang sampai detik ini belum ngerestuin kalian main musik. Mungkin aja ya kan. Yang ketiga, sebagian lah ya. saat kalian punya istri. Misalkan gitu kan, kalau udah punya istri nanti beda lagi nih kata dia kan. Jadi istrinya nanti malah kayak gimana? Udah mulai diukur tuh. Misalkan udah mulai cari istri yang benar-benar bisa support gitu loh. Udah mulai yang kayak gitu. Nah itu mengukur potensial problem itu mengukur atau memprediksi masalah-masalah yang akan terjadi sebenarnya Tong. Jadi kita jangan fokus sama masalah itu terus. Jadi diingetin sama teman-teman, geng, ini masalah yang kita lewatin sekarang ini belum ada apa-apanya dibanding nanti ya kan. Jadi yang paling bener kita close ini terus kita jalan bareng-bareng. Mendingan kita ukur aja masalah potensi-potensi masalah yang kira-kira nanti bakal jadi trouble ya kan. Kita ukur dari sekarang. Bener nggak? Jadi gue cerita di sedikit nih ya pengalaman dengan band gue. Gue pernah suatu ketika band gue itu dihadapkan dengan masa depan. Masa depan tuh artinya gini, kita berempat ngeband saat itu di umur 21 tahun. Kami briefing, bro gimana nih ke depannya band kita ini? Umur kita udah sekian, tapi kita masih ngeband, sedangkan kita ini mau berumah tangga, punya pekerjaan yang harus mapan. Iya. Yes benar. Jadi gimana nih? Lo orang mau totalitas di musik atau gimana? Akhirnya kawan gua 3 itu ninggalin gua. 3 itu ninggalin gua. Gua harus kerja dituntut keluarga gua. Iya sih. Gua harus kuliah. Tapi nggak apa-apa kan, it's okay gitu. It's okay. Nah, gua sendirian. Artinya kan, gua sendirian. Tapi gua tetap gimana caranya ini jangan sampai tanpa mereka ini nungsep. Yes, ini harus benar. tetap ada karena Gua banget tuh sama. karena banyak kawan-kawan di luar sana tuh ngasih support, jangan sampai hilang Ki, karena band Komparesi ini sendiri bukan cuman band. Ini Iya. komunitas tempat kita ngumpul Ya gitu. termasuk gua ngajak dia nggak mau. Iya sih. Saat itu dia sendirian itu. Iya. Saat itu dia sendirian. Waktu itu kan Mas. Ya. Dia tetap mempertahankan mau memperjuangkan Kompares sampai kapanpun. Itu yang gue salutin dari Mas Yongki. Tapi kan akhirnya Mas Yongki dapat kejujuran kan dari teman-teman personil kan dengan lu ngomong gitu, dan akhirnya mereka berpikir dan akhirnya kayaknya ini band ini nggak Balik ke usia produktif tadi. Iya benar Iya. kan. Balik Tapi lagi lu ke lu dapat kejujuran teman-teman lu Iya. dan akhirnya cabut Iya. kan gitu kan. Mereka jiwa besar. Artinya mereka sayang dengan band ini Ki. Iya. Tanpa gua di sini, band ini jangan sampai gua titip sama lu, jangan Yes. sampai Ya, itu ini tadi. tenggelam atau hilang gitu loh. Ini wadah kita buat silaturahim juga loh gitu loh. Iya. Ya alhamdulillah sih gua kalau misalnya ngamen-ngamen di mana di orang sering main, Ki, main. Yes. Iya. Gitu loh. Artinya lepas dari band, saudara tuh masih hubungan, artinya silaturahimnya itu tuh masih betul. terjaga. Ya.
Jangan sampai lost contact juga kan, keluarnya ketara banget, ada masalahnya kan. Banget itu. Jadi nah yang gua khawatir nanti masalah itu berkutat-kutat di situ terus tuh. Iya, sebenarnya sih. Sedangkan masalah di depan ini menanti, Wak. Ya kan? Kita tuh sebenarnya ngomongin batas senja ini gimana ya? Gua kayak ngejaga porselen yang Lampung punya gitu. Jangan sampai pecah. Pecah. Sebelum Porcelain waktu- itu porcelain, Bang. porselen Keramik, itu keramik yang bagus Oke. ya. Yang mahal punya lah. Jangan sampai pecah sebelum orang-orang lain pada tahu oh ini bagus. Oke, siap. Gimana sayangnya gua, dia, Mas Yongki, Angga yang memang punya notabene punya band masing-masing juga gitu. Yang pengen batas senja tuh lebih daripada kita. Iya. Iya, sebenarnya. Ya. Makanya kita Dan undang lu ke sini. Gua pun sama sih sebenarnya. Ya, punya harapan besar lah gitu. Iyalah. Jadi kita saling dukung, Bro. Jadi udah Ya, ditanya belum? Apa tuh? Kedepannya gimana nih? Ya, itu belum tadi, kan? tadi udah ditanya. Udah ya, gua dia kan ketinggalan kedepannya buat lu ngejalanin batas senja ini apa dia bilang punya 8 lagu. 8 lagu. Ini single dan to dia mau single, kata ngeluarin dia. per tracknya. Tapi yang gua saranin sama lo, Benar, Bang. lu harus punya jejak digital. Jejak digital dalam artian jejak band lu tuh 8 lagu. Album tuh kan minimal 8. Hmm. Kalau 6 tuh namanya mini album. Hmm. Minimal lu punya katalog. Lu mesti lu band lu sekarang udah berapa lagu yang udah orang tahu? Berapa ya? Ada Ya sudah empat lah. rilis. Udah lu Empat. lah. 4. Gua saranin ini biar lu punya katalog. Karena Bikin 420 gitu pun tuh. sama. 420 pun sama. Ada gua ngobrol sama Robby gitu ini segala macamnya. Lebih Gesya. Dia ngeluarin 1 2 3 4 sampai akhirnya Jadi dibikin album Mm-mm. gitu. Lu harus begitu juga karena band tanpa album sama kayak rumah lu gak punya pintu. Yes, benar. Dan gue udah pernah buat dan udah jadi dan gak gue keluarin. Gue tuh punya apa ya? Dibilang kelainan sih mungkin gue pengen anti mainstream lah. Gue udah buat, udah gue share di IG, ada albumnya, ada kasetnya, ada 100 koping lah. 100 Dan ping gue waktu menunjukkan bahwa ini ada dan nggak gue keluarin karena waktu itu nggak sesuai dengan apa Bukan yang gue harapkan. album itu dalam artian gitu bukan fisik, Gimana? bukan fisik. Ah. Tapi lu punya katalog di YouTube lu segala macam. Ini Artwork. album apa? Nama albumnya apa? Oke. Berapa lagunya? Itu lu mesti punya. Artworknya lu punya. Digital lah, itu Digital bicara album. Digital. Digital album. Oke. Ya, gitu. data Database apa lu yang harus ya yang lu buat Yes. itu jadi Masuk. jejak digitalnya bukan cuman apa namanya? Jangan bukan hanya rilis. Iya, bukan jejak digital itu bukan cuman batas senja alinea. Batas senja ini. Enggak, maksud gua fisik gua udah buat Bang. Iya, itu CD. judul albumnya apa waktu itu? Alenia. 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 Melingkupi beberapa lagu, ada 12 lagu. Dan Nah, udah ada press release- kasetnya. Press release-nya udah lu Press release sebut. Udah semuanya udah. Udah di Wikipedia udah bisa dilihat dong. Enggak tahu kayaknya udah Berarti deh. belum. Tapi belum kayaknya sih belum. Nah, belum jadi- sampai ke situ sih. Mesti lu Maintenance punya lah ke situ. Maintenance lu ke situ. minimal banget lu ke media online yang mungkin ya yang bisa Yes, so. yang bisa mengcounter itu meng-hire itu lu gak perlu bayar mahal gitu bahwa lu bener sudah merilis sebuah album ini jadi orang cari oh Batas Senja udah ada album pertama ini album kedua yang paling gila lagi ini apa Iksan Scooter Yes. lu tahu nggak berapa albumnya 20-an album dan itu ada jejak digitalnya semua Iya. gitu baru ketahuan pas lagu-lagu yang keberapa gitu gak ada masalah tapi ternyata pas dicari oh Banyak. lagu sekian gitu. Jejak dia ninggalin banyak Itu jejak. paling penting sebuah band itu punya apa ya peninggalan bersejarahnya itu apalagi Alenia lo punya lagu itu mau judul albumnya tuh Alenia apa makanya seperti Bang Tulip gue lebih selamatin dulu ini albumnya itu sisanya baru gue rilis single. Jadi maintenance, jadi bukan ngomong digital adalah YouTube, digital ada Instagram, tapi maintenance itu secara digital. Misalkan ada yang maintenance ke arah apa media online, maksud Ya, Bang Dide, benar. atau ada yang maintenance Wikipedianya gitu Yes, kan, yang jadi mendaftarkan Batas itu. Senja tuh dicari bukan bentuk puisi bentuk Iya. oh ini band Yap. Ya gitu. Dan yang nemu juga bukan cuman YouTube dan Instagram gitu kan, tapi benar-benar press kit atau press release yang mereka cari. Dan Kayak itu tadi lah pertanyaan. terakuisisi lah. Iya, istilahnya latar gitu ya. belakang kan bisa gitu kan. Nah, kalau untuk album pertama kan masih enak ceritanya latar belakang. Gua adalah ini misalkan kan gua bersama ini dan akhirnya kita melakukan karya ini misalkan gitu.
gitu, dan kita coba peruntungan kita di single pertama kita Alinea misalkan gitu kan. Mudah-mudahan bisa didengarkan dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Udah, kan press release cuma segitu doang. Iya benar. Gampang kok press release. Tuh ini sekalian lo kan, lu minta katanya tadi mau sharing. Iya Ini benar-benar. Di-sharingin. Gue tuh udah buat. Udah catat belum? Udah buat, tapi waktu itu sempet di blast atau apa nggak tahu lah gue tadi, karena sempat ada problem sama yang roadman gue itu kan waktu itu kan. Karena dia yang sempet agak Berarti lu ngurus-ngurus juga gitu. nggak ke maintain sama lu. Kayaknya dan lu nggak, kayaknya harus, nggak. harus ke maintenance, harus ke maintenance. Jadi mulai saat ini gue sayang banget kalau umpama kembang tulip apa Batas Senja ini cuman jadi sebuah cerita aja. Lebih baik benar-benar dikonsepkan. Gue tuh gini ya. Ini satu lagi ya. Gue ini buat kita semuanya. Yes. Gue malu ketika lu tahu Rolling Stone kan? Rolling Stone sampai sekarang masih manggung. Konser gitu kan. Maintenance band, rapi bandnya. Ini kita ngomongin di luar konflik internalnya mereka ya. Misalnya mereka bisa jagain itu, maintenance itu, mengeksistensi itu, dan kru zaman mudanya itu sekarang ubanan juga ya kan, dan selalu bersama. Kita nggak usah ngomongin personil deh. Iya benar-benar. Ini ngomongin satu lagi nih. Badan mereka muda sampai sekarang masih segitu. Iya. Ini gila gue bilang. Fotonya gawat itu di orang itu. Selalu bersama sampai tua, sampai mati. Rolling Stone. Selalu bersama sampai kalau sampai kita mati. beda kayak Dan lu nih. itu Lu yang menjadi PR untuk kita, apalagi orang Lampung. segede Benar badan lu sih. udah kayak gini, dulu nggak Yes. segitu nih. Iya benar. Iya sih, itu yang paling susah itu membangun mutu dengan, maksudnya kita buat kayak apa ya, buat Karena sebenarnya berangkatnya dari passion tadi. Iya, benar. Sebetulnya itu aja sih. Ini sama kan, mereka berbarengan tuh. Barengan. Terus turun di industrial udah mahamin sama-sama. Terus harus seperti apa. Kalau kita berhenti nih, ini kru mau makan apa, kata mereka kan. Itu mesti dibangun. Nah, kru juga akhirnya menyemangati, ayo dong bang, album lagi bang, kita butuh makan keluarga kita. Istilahnya kan kayak Itu gitu. Nah, itu jadi udah spirit solid juga. Kalau nggak banget salah itu ya. juga The Police juga itu setting sama drummernya tuh Itu nggak ribut itu. musuh bebuyutan. Apa nah, perang dingin juga tuh. Iya, tapi kalau manggung konsisten, manggung bareng, dilupain masalah. Contoh di Indonesia Warkop deh. Dono sama Kasino. Ya, Itu ribut, tapi saatnya manggung, guyup. saatnya bikin film akrab. Iya. Karena profesional. Udah selesai. Intinya ya itu tadi kita bilang, lu band lu udah profesional belum? Mahamin itu dulu. Yes, Nah, benar, makanya tadi yang gue bilang, saat lu siap susah, lu harus siap sukses. Iya. Bener kan? Saat lu besar, lu harus udah siap. Masalahnya kayak gitu tuh, udah mulai Jangan kebaca nih. sampai mereka udah besar, lu cuma sibuk ngedamain orang. Gonta-ganti personel tuh gara-gara Ya ribut itu aja sih di ya sana. PR ya Itu. sebenarnya. Iya. Gua alhamdulillah sampai detik ini gitu ya. Konflik internal gua cuma sebatas hal-hal yang kita sendiri bisa kelarin gitu. Gua bukan nggak pernah ribut-ributan Pasti, sama masalah internal. sama Are, gua Pasti. pernah berantem, Iya. pernah ini. Tapi kita calling down aja dulu sebentar, 2-3 hari ngobrol lagi. Iya. Tapi ini bisa nggak dibilang apa ya, proses pendewasaan itu mungkin karena usia sih ya. Enggak Bisa. juga, Bro. Enggak, jadi gini, dewasa mungkin- itu pilihan. Iya, Yes, benar. jadi kan Dewasa pilihan. personil gue tuh nggak usia mungkin nggak sama kayak gua kan, lebih muda, mereka lebih punya dunia sendiri, kegiatannya sendiri gitu. Jadi gua, kalau Bang Didi tadi bilang kan, ya mereka mungkin udah orang-orang yang udah berpengalaman dan punya pikiran matang gitu loh. Sedangkan gua beda posisinya, Gak gitu. Bang. Gue bilang sama Angga tadi sama kayak gue setuju kata Angga. Dewasa tuh pilihan. Intinya gini, lu seberapa sering lu ngobrol heart to heart sama teman-teman lu, ngobrolin soal band lu. Makanya gue bilang, lu nggak bisa ngejadiin orang tuh satu persatu, maksudnya sekaligus. Iya bener ya. Tapi lu mesti cari koloni lu di situ. Iya. Paman lu lebih dekat sama siapa nih sekarang? Drummer gua. Drummer lu. Ah. Lu bangun dulu mindset tuh berdua drummer lu. Hmm. Setelah dua tuh satu frekuensi, ajak satu lagi yang lain. Ngobrolin yang sama, Iya. hal yang sama sampai ngebuat bareng segala macam gitu. Udah bisa bertiga nih, konsep udah sama, frekuensi udah sama, api udah sama, api semangat udah sama, ajak yang lain lagi gini. Memang pelan, tapi yang gua takutin yaitu tadi, saatnya lu besar, lu nggak siap. Iya bener itu Bang. Jadi Cuma lu sendiri yang siap, Nah, Iya. gitu. Jadi gua ngomong kayak gini nih, ini ke, Pincang ya ke dia. anak-anak jenderal, ke The Potters juga. Gue bilang nggak ada nih ya istilahnya kita nyatuin, gue bilang tuh. Nggak Buat gue nyatuin tuh tai, gue bilang kan. Adik beradik kandung, yang satu kandungan ibu. Ah. Bisa beda-beda. Ini ribut, cekcok. Ribut.
Ya kan? Mungkin segamparan ributnya, ya kan? Apalagi kita ini nggak ada Yang- hubungan darah. Yang ada itu saling mahamin. Oke, Yang ada kan kita saling mahamin. Yang ada kita saling menguatkan, saling Tapi mahamin. itu harus pelan-pelan sih yang apa kata lu tadi Bang ya. Iya, Kita harus benar. harus satu demi satu lah, step by step ya. Iya, bro. Iya, nggak bisa kalau semua ya Tarik satu-satu ulur, tarik dong. ulur. Kan banyak cara tadi, kan ada petir, ada jas kalau hujan ada jas hujan, ya kan? Ada petir, ada drone. Dioda, ya kan? Diodanya. Jadi kayak gua sama anak-anak HD juga sampai akhirnya di titik, oke, gua percaya sama lu, Dek. Soal ngedamain, oke, gua percaya sama lu, Rai. Iya. Untuk soal apa ngobrolin soal agama, gue percaya sama Arya. Ada job desk masing-masing lah. Nah, punya pada akhirnya nanti lu akhirnya gitu. pakai Jadi lu bisa menggali teman-teman lu sendiri gitu. Yes. Powernya Jadi lu sebenarnya mempercayakan sama hal-hal yang sebenarnya, oh gua sebenarnya nggak begitu ini amat soal ini. Oh lu aja deh gini. Iya, jadi kan akhirnya saling mengakui nih gitu. Mengakui. Akhirnya lu mengakui kelebihan temen lu Kelebihan di mana, teman-teman lu yang lain. di situ. Nah, disitulah jiwa saling membutuhkannya keluar. Yes, setuju gua, setuju. Gitu. Intinya seperti itu gitu. Profesional, band itu harus punya profesionalisme. Terus juga harus punya tujuannya apa. Gitu. Yang ketiga juga komitmen. 3 itu lo punya. Kalau lu alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah setahun 2 tahun dari sekarang jadi band besar banget. Apa yang kita omongin ini nih, pas oh iya gue dapet. Gue mau kayak gini, oh enggak, gini. Gue bersyukurnya bukan karena gue tahap dewasa ya saat Iya, itu benar. ya, saat itu. Pas gue dapat rezeki yang luar biasa dari Hijau Daun album pertama segala macam, kedua, ketiga gitu. Kalau untuk jadi yang benar-benar hidup semau gue bisa di situ. Tapi saatnya Iya. gini, enggak. Gue harus punya, gue harus bisa nahan itu, gue harus bisa nahan ini. Sampai urusan ke rumah tangga pun saat ini, gue udah bisa counternya. Banyak macem-macem lu, coba deh tuh dari cewek, dari apa segala macam tuh bisa. Gitu. Bukan hanya duit aja gitu kan. Iya, iya. Lu populer apa segala macam, lu akhirnya lu belum, maksudnya lu udah punya istri atau apa segala macam, populer segala, walaupun lu punya duit, orang lihat lu populer segala macam, bisa nyarain apapun untuk lu. Iya. Nah, lu bisa nggak counter itu saat itu nanti? Itu yang lu harus bisa, lu bisa jalanin saat ini. Jadi dari mulai lu berangkat dari Lampung, nanti lu bisa berjalan kemanapun lu itu, gitu kan? Lu udah bisa ngasih contoh yang baik buat band-band di bawah-bawah lu nanti yang di Lampung gitu. Oh, itu Yes, ambil contoh. benar. Ambil contoh. Satu atas lagi nih terakhir nih, begitu udah besar, gue titip, lu harus akur sama band yang lain, lu geret band yang lain. Ini contohnya nih, kalau lu Yes, mau yes. lihat nih ya kan, sama Mas Yongki, gue masih teleponan ya kan, sama Kiai Dide ya kan, ya hai, masih yang kayak gitu tuh, dan beliau ngerangkul ya kan, Mas Yongki ngerangkul, dan sampai segini nih, ya kan itu masih. Nah jangan sampai lu juga jadi mengkotak-kotakan band Iya, lu jadinya. benar. Gue gak, satu kali lu karena lu ngebahas itu, yang gue benci dari kita sama band-band Lampung itu, yaitu udah ngerasa hebat sendiri. Ya, itu yang paling Itu yang nggak penting. bakal Itu yang bisa gue bahas sama kawan-kawan Bener. tadi. Iya. Di Lampung ini masih ini gua, bukan ini Ya, kita. bener. Iya. Ini gua, ini bukan kita gitu loh. Maksud gua, udahlah gitu loh ya kan. Iya, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini bentuk kita support. Makanya band. ngobrol berbaur kayak gini kan semoga bisa kelihatan Ya, maksudnya. benar-benar. Ya. Nggak Setuju pengen- gua, setuju nggak itu. pengen maju sendiri. Iya nggak Ya, pengen- benar-benar. Yang gue lihat pencapaian dari Mas Yongki bukan karena bandnya bisa nasional atau apa segala, bukan itu yang gue lihat dari Mas Yongki. Bagaimana dia bisa punya pendirian yang kuat, Iya. tetap ngegawangin Kompare sampai kapanpun. Itu yang gue ini. Wah, berarti gue harus di Hijau Daun juga sama dong. Ah, Harus kan kayak akhirnya timbul saling termotivasi kan. termotivasi. Ya, Gue benar, gak lihat band dia Gitu. kayak gimana saat ini atau segala, bukan Iya. itu yang gue lihat dari, tapi jiwa dia, komitmen dia sama band ini gitu. Gue lihat dari Angga juga gitu. Sama, lu punya prinsip Angga. Gitu. Gue lihat dia di The Potters bisa masuk atau apa segala macam gini. Gue tahu dia punya prinsip. Ternyata pas dia cerita gini-gini, wah ya dia coba masukin prinsip dia. Iya. Kalau lu nggak mau, it's okay. The Potters nothing buat gue. Iya. Walaupun benar. anggap aja band-band besar Indonesia gitu yang ngomong lu jadi gitaris gua. Bisa gak lu ngikutin mau gua? Gua suka jadi dia gitu. Itu punya prinsip. Iya, maksudnya gini loh, apa namanya? Gue selalu bilang ke teman-teman, gue selalu berjalan bersama orang-orang yang punya visi, gue bilang kan. Jadi sebelum ngajakin gue, kita ngobrol dulu, terbaca visinya ke depan. Kiki kan gue mentahin dulu, gue bilang kan kayak gitu. Visi lu
ngebangun The Potters lagi ini buat apa? Lu jawab dulu pertanyaan gua, besok kita ngobrol lagi kata gua kan. Jadi gua nggak semata-mata, wih gua jadi gitaris The Potters gitu nggak gitu bro. iya, Ya kan, ya kan sebelum The Potters ada gua udah ngeband. Iya, Gua udah ngeband. jadi maksudnya biar lu juga nggak dianggap gini ya. Oh, gue jadi sekarang jadi partnernya musuhnya Nikita Mirzani. Nggak gitu. Susah itu susah. Gak gitu, artinya ada kan kita bicara karya nih. Yes, Nah, mau dibawa kemana karya kita itu maksud gua sih. Sampai akhirnya Kiki yang mahamin. Dan gua kaget dalam kurun waktu 2 tahun itu dia bener-bener gua kaget. Dia jadi dewasa banget. Jadi visi dia itu jadi ngelebihin gua ya. Iya, benar. Jadi ngelewatin batas yang gua perkirakan. Nih gua pasti memperkirakan pikiran dia sampai sini nih gitu. Tapi itu di luar itu. Nah dari pas dia ke situ terus bisa nerima yang gua lontarkan di akhir, gua bilang ini gua kira-kira ada gunanya nggak buat band? Kalau kira-kira ada gunanya, tempatin gue jadi member di The Potters. Tapi kalau nggak ada gunanya buat band, gue lebih baik jadi additionalnya The Potters. Gue bilang kan kayak gitu, karena percuma gue bilang kan. Gue pasti dukung The Potters sampai kapanpun, gue bilang kan gitu. Bukan dukung kasus Baygon lu. Apa tuh? Aduh, gua nggak Nah tahu lagi. akhirnya kayak gitu dan akhirnya Kiki bilang udah oke, kita jalan nggak? Ya udah, jadi akhirnya gue masuk di situ dan baru berdua doang waktu itu ya. Iya. Baru lah pelan-pelan cari. Gue juga ngakuin kedewasaan Kiki dalam bermusik juga. Dia mengakui jarang deh. Dia juga termasuk yang bikin lagu juga kan di The Potters juga kan dia juga kan. Hampir semuanya dia juga gitu. Iya. Nah, sampai dia bisa menerima Angga untuk yang ikut nulis lagu di situ. Genrenya jauh loh. Genrenya jauh. Band gue sebelumnya ngerok. Maka dia bilang sama gue juga enggak gitu. Enggak, lu punya apa? Ada lagu enggak apa segala macam itu kan seorang yang biasa bikin lagu toto minta juga ke orang itu buat dia seperti itu juga butuh kedewasaan gitu. Iya benar, buat kayak gitu butuh kedewasaan itu. kedewasaan. Lagu lu kalau lu ngomongin soal dewasa tadi ya kan. Apa kabar gua dulu tong? Ya kan bocil yang nontonin ini nih. Dia dulu udah kuliah, gua masih sekolah. Terus ngebaur satu tongkrong walaupun diam tapi gue nyimak, terus diajak ngobrol ya jadi ikutan dewasa gitu kan, karena gue memilih untuk masuk ke jalur itu. Yes, Kan itu paham, pilihan. paham. Dan gue harus punya pola pikir sih. Nah sekarang gini, lu yang paling muda dari antara kita. Yes, Kenapa benar. cuma lu yang setel? Iya. Berarti kan lu memilih untuk setel gitu Iya. di sini. Benar. Iya kan? Ya benar lah, Iya sangat kan? benar itu. Memilih untuk setel. Karena gue orangnya suka berbaur dan ya tadi kalau dibilangin misalkan kayak band Lampung itu sekarang lagi pada kotak-kotakin lah. Kalau gue nggak sama sekali, gue sama mereka semua dekat gue. Apapun semua band, gue memang harus setel. nggak pernah Iya, lu nggak baru- pernah baru apa ya, nongkrong, gue gitulah. nongkrong sama kita udah grogi, ya kan? Belum lu diundang geng BIP nongkrong lebih parah enggak, lagi enggak. nanti. Belum lagi gue sama Gofar lu gitu. Enggak, aman. Pertanyaan pertama mereka itu apa coba? tuh? Band lu kapan bubar sih? Ya. Iya kan? Iya. Lu belum pernah diwawancara kayak gitu. ya kan, bikin kita kayak gimana gitu. Lu kan, langsung pasti kan. down. Pertanyaan Iya. pertama, band lu kapan bubar? Kenapa? Gua nggak suka musik. Iya, ngapain sih lu bikin band? Ya kan? Terus alasan gua nih buat dengerin band lu itu apa? Kata dia kan. Alasan gua dulu deh. Apalagi band lu niru. Nah gitu. Apalagi Gua udah band lu dihantam, pertama bro. adopsi dari band ini. Jadi kata mereka udah kelar wawancara, kalau lu kuat mental lu maju ke depan, ya kan? Lu nggak pentingin omongan gua, tapi kalau lu mental lu cuman segitu doang, lu pulang, ya kan? Dan lu cuman memenuhin ini katalog doang. musik Indonesia. Iya, jadi sampai kayak gitu. Terapi mental sih. Karena di dalam industri itu memang harus punya orang-orang karakter. Dan mungkin gue nggak Dan sempet kuat. di tahap yang gitu sih. Mungkin next di apa sih? Pasti. Iya Itu pasti ya bang ya benar ya. Siap susah, siap sukses, udah gitu Yes, aja deh. benar sih. Good. Sukses pokoknya. Yo, sukses dong. Gila, lu sekarang gini aja. Itu kangen band. Kalau Andika yang nggak muncul setiap hari, maksudnya kangen band Nggak kan terpublish lu setiap hari. tahu sendiri sempat ngilang. Itu kan orang-orang yang nggak jelas. Andika muncul di acara ini, manggung di sini. Dulu lu tahu nggak? Segitu kangen band keluar lagu tuh hatersnya banyak banget. Iya, lebih banyak hatersnya itu. Hatersnya banyak. Sampai sekarang Andika manggung itu ditunggu. Iya. Gitu. Lu bisa sampai setaraf itu keren men, gitu loh. Jadi haters itu sebenarnya jadi apa ya namanya? Orang pengagum lu cuma dia merhatiin lu, cuman nggak sesuai dengan keinginan lu aja. Kenapa bisa ini kok band kayak gini naik kok
nggak sesuai dengan ingin gua sih. Kenapa mukanya harus kayak gini? Kenapa perilakunya kayak gini? Kayak gitu kan. Sampai akhirnya mereka bisa menerima dengan sendirinya sekarang kalau ketemu Andika. Ngoceh-ngoceh di belakang, wah Andika begini, datang Andikanya foto bang. Iya, ya itu gue bilang. Itu pengakuan men. Sama cewek-cewek, gue bilang kayak gitu juga. Jijik gue sama Andika kangen kayak gitu. Andikanya dateng nih, bang foto bang. Itu tidak bisa Gimana dibilang. dia bilang kan? Benar ya. Ya itu yang gue bilang yang harus kuat berarti kan karakternya itu kuat. Benar, Terlepas setuju dari gua, setuju. internal konflik internal, dia berhasil ngebangun itu gitu loh. Dia sekarang tahu gimana cara ngejual diri dia. Mm-mm. Seorang Andika loh. Gua gak ngomongin dia tuh kayak gimana, tapi gue perlu acungin jempol buat dia juga gitu. Dengan apapun yang dia lakukan, semuanya dia jatuh ke selandung apa segala macem di videoin rame. Jadi berita. Sekarang lu jatuh, gue videoin, nggak bakal viral. Kalau Andika kesandung jatuh masuk kolam aja gitu, Iya. rame. Ada yang lihat pasti ya. Benar-benar sih. Rame. Segitunya dia gitu. Benar kan? Iya enggak sih? Iya Heeh, dong. cuman masalahnya itu aja. Kenapa Kangen Band nggak bisa bener-bener pek gitu? Itu. Ya pasti karena ada satu apa ya? Tapi mereka profesional. lo harus Profesional. ingat. Iya benar, dia Harus pasti karena ingat. ada Nggak kayak kisi-kisi. band lu, nggak kayak band iya lu. benar. Sip, kangen Ben sip. Sip Mang Ucup sip. Iya, Mang Ucup semua nonton deh. Sip. Destroyer man. Andika tuh destroyer tapi masih banyak orang yang mau megang dia gitu. Iya. Ya. Termasuk Ucup tuh keren banget dia bisa hire dia. Gua nih satu acara sama dia, gua yang ngejagain. Manggung manggung jam 8, setengah 8 masih tidur. Bayangin kalau nggak dijaga banget, tapi gua nyerah nih. Top banget. Babang nih. Iya. Makin pandai berkelit dia deh. Udahlah, keren loh. Jurus ngilang lo yang keren. Belum ada Telepon suruh merapat. Jadi coba yang terakhir nih ya buat nutup podcast kita nih. Iya. Apalagi nih pesan yang buat Batas Senja dan mencakupi buat band-band Lampung yang Lampung lain lainnya ya. Ya itu tadi sih sebenarnya. Kalau gua sendiri sih gua titip pesan buat dia profesional. Terus itu juga itu keluarga lu sendiri. Terus punya visi tujuan yang jelas. Komitmen itu yang paling pertama. Terus yang ke depannya itu tadi gue bilang, lu mesti punya jejak digital juga di situ. Biar band lu ini jelek itu band lu, bagus itu juga band lu. Jadi ke depannya sekuat tenaga benar lu hindari yang namanya star syndrome. Walaupun sebenarnya lu nggak bisa ngelepasin itu dari badan lu sendiri, tapi minimal lu bisa meredam, intinya kayak gitu. Itu next ke depannya paling berbahaya buat Batas Senja sendiri. Benar. Itu sih kalau gua. Mas Yongki, pesan buat Itong Mas Yongki. Pesan apa Mas? Yang membangun dong. Buat Mas Itong dan band ya. sekaligus buat teman-teman yang lain. Yes. Ya, buat band Lampung juga ya. Band Semuanya Lampung sih, juga tuh- mencakup semuanya ya. Menurut gua kalau gue ya pribadi ya, artinya konsisten lah apa jalur musik lo harus bertanggung jawab dengan jalur itu. Iya. Itu aja menurut gua. Apalagi ya? Iya, kalau untuk band Lampung sendiri kan lu bilang tadi untuk band Lampung juga. Udah saatnya lu ngelepasin baju kotak-kotak lu gitu. Maksudnya nganggap band lu yang paling keren Ya, itu atau benar. nganggap ini lo gua gitu, dan jangan berpikir buruk dengan orang lain gitu ya. benar. Nah, banyak banget yang berpikir karena lu kalau jalan bener, kalau lu ngerasa di titik terendah di band lu sendiri, lu harus bangun di tempat yang terang. Dalam artian gini, lu jangan ngumpul sama orang-orang yang lu lihat sendiri nggak punya mabok apa segala macam gini, tapi lu cari orang-orang yang punya kreativitas kayak lu kumpul di sini apa segala macam gitu. Jadi lu bisa membangun diri lu sendiri lagi gitu. Jadi buat gue sih band-band Lampung mesti kayak gitu sih. Itu jangan pernah mikir dia nih kayak gini, lu sujon nggak segala macam. Ini buktinya kita nih. Buktinya kita yang ngelihat punya potensi. Gimana caranya jangan sampai ke depannya Batas Senja bubar gitu. Dan sebenarnya gini, gue tuh sangat merindukan momen-momen ini sih. Dan akhirnya gue dapetin saat gue udah sama Batas Senja. Itu gue nggak tahu kenapa ya. Dulu gue waktu gue ngeband apalah, yang ngecek kewer lah ibaratnya gitu. Gue tuh pengen merindukan momen-momen yang kayak gini, sharing gitu kan. Tapi kan mungkin harus butuh effort dulu untuk ada di sini biar kelihatan
Bener nggak sih bang? Bener. Ya nggak mungkin dong kalau gua nggak, maksudnya bukan apa lah. Maksudnya kalau gua nggak di batas senja, mungkin lu nggak mungkin ngeliat gua kan, siapa dia ini di mana Tahu, munculnya? gua tahu Ya gua. ibaratnya lah, misalkan gitu. Ibaratnya bener kan, gua ngomong kan. Iya. Jadi gua Tapi gini, apa ya? kalau lu udah lebih besar dari ini, gue mungkin nggak mau ngomong malah. Iya malah. Malah buat gue, lu udah bisa nyelesain ini sendiri. Iya. Yes bener. Gitu. Dan gua sangat-sangat butuh apa ya, kayak sharing lah dari kalian orang-orang yang lebih terdahulu dari gua kan. Maksudnya itu sangat-sangat membantu sih. Dan mungkin itu ya apa ya, kayak yang gua nggak bisa omongin ke teman-teman gua hari ini disampein gitu loh. Iya. Yang gua mungkin nggak enak sama mereka karena gua ini masih di tahap ini, gua nggak bisa ngasih lu janji-janji manis. Gua cuma bisa Nah ngasih itu ayo yang perlu lu semangat. hilangin. Itu tadi gue bilang tadi, komitmen lu. Iya bang, gue cuma bisa ngasih mereka tuh, ayo semangat sih, kita ngeband, kita cari uang jajan, kita gini, kita main musik lah gitu. Iya. Gue nggak bisa ngasih janji lebih gitu loh. Makanya gue bilang tadi sama lu komitmen, lu punya visi misi yang jelas. Itu intinya seperti itu gitu. Lo ini masih maksudnya gini nih, pokoknya kalau dari gue sih siap susah, siap sukses. Yes, Itu benar. satu. Yang kedua, lo memang harus teman-teman semua harus membangun diri gitu, Iya, membangun kualitas diri. Dan gue nggak bisa bawa ini sendiri bang. Itu Nah, yang paling itu dia. penting Dan- sih. Gue tuh nah. butuh orang-orang yang bisa ngasih gue ide. Lo atau beruntung. apa, Maksud gitu. gue gini nih ya buat teman-teman Batas Senja. Lo kalau jalan lagi nih, ya kan? Lo itu dikit lagi sukses lah gitu. Yes, Nah, ini gue kasih tahu tanda-tandanya nih ya. Kita juga males ya ngajak ngobrol yang masih jauh Ya juga masih nih. jauh benar. Iya, Ya bener kan? kan, pasti kan. Ini biar lu denger juga tong, teman-teman Iya. denger juga nih. Kalau band-band yang masih baru terbentuk atau apa segala belum pernah manggung segala macam, ya itu tadi kita kasih kisi-kisinya. Iya. Lu kalau mau sukses band lu, satu lu punya keteguhan, Iya. komitmen, lu bangun band lu dengan penuh komitmen, keluarga lu sendiri anggap itu, dan semua masalah lu pecahin bareng-bareng. Nah, kalau Batas Senja ini kan memang udah kita lihat sendiri gitu. Bukan dikit karena- lagi nih. dikit lagi nih. Jangan sampai nih. Lu kasih harus, kita yang udah lama di industri mesti harus kasih Kalau tahu nggak- nih, kalau kita nggak ngomong berarti kita melakukan pembiaran. pembiaran. Iya benar. Dan itu melanggar undang-undang. Dan kadang-kadang gini sih. Kalau ngomongin di Lampung kan kadang-kadang kayak ada zamannya band ini, band itu yang cuman ada muncul di beberapa tahun terus tenggelam. Iya. Gua ada ketakutan juga sih, dan gua berpikir ini jangan sampai, maksudnya itu gue jadiin contoh baik lah untuk gua. Gua jangan sampai seperti itu, yang cuman ada masanya doang, itu bang. Musik itu bukan untuk ditakutin sebenarnya. Gua ngalamin adanya boy band, ada apa segala macam. Tapi lu percaya nggak? Musik itu menemukan caranya sendiri. Iya. Cara atau eranya nih menurut lo? Caranya sendiri. menemukan jalannya Industri sendiri. itu menemukan caranya sendiri. Menemukan jalannya sendiri. Era kaset, era Kita piringan nyebutnya hitam. pita. Piringan hitam. Berubah ke era kaset. Udah pusing nih, kaset udah mulai ini jadi ke CD. CD ke RBT. RBT platform streaming. digital. Platform digital ke YouTube. Sesudah YouTube nih macam-macam. Apalagi gitu. Sekarang saat pandemi, konser virtual. Musik menemukan caranya sendiri apa enggak buat gua? Ya kan? Benar. Benar sih itu. Iya. Jadi buat gua lu gak perlu takutin ke depannya lu kayak mana. Udah berkarya aja lu yang tulus. Iya. Karena yang didengar itu karya yang tulus. Karya. Betul. Kita duduk bareng di sini karena karya loh. Karya. Benar. Kalau lu di sini maaf gua ngomong nih sumpamanya. Lu kerja di bangunan, ya gua gak ajak ngobrol. Iya benar. Nggak nyambung, nggak satu frekuensi. Satu frekuensi. Setuju. Yo. Kecuali kalau sumpamanya gua ngajak teman-teman tukang bangunan ngobrol di sini, kita lagi ngomongin harga semen naik apa masalah lu, apa lu ngecatnya kurang ini apa segala macam. Beda lagi hal. Yes benar. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, musik menemukan jalannya Jalannya sendiri. Intinya gitu sih. Kalau gua. Jadi lu jangan pernah takut ke depan musik itu lu anggap ini udah klimaksnya. Ke depan mungkin lebih ini lagi gitu. Jadi teman-teman tolong bantu gua lah. Itu pesan gua terakhir tuh, teman-teman tolong bantu gua nggak bisa jalan sendiri. Nah, ya itu yang gua butuh pengakuan Good itu. Lu opinion. nggak boleh. Iya. Iya benar bang. Lu harus mengakui kalau lu nggak bisa jalan sendiri. Dan emang itu gua sangat akui itu. Serius, dan gua kapan nggak mengakui? Gua sangat mengakui itu. Ih serius gua. Kesimpulan akhirnya mantep ya. Gua Oke. sangat-sangat nggak bisa jalan sendiri. Thank you banget ya Itong, Batas Senja, Bang Dide, kayak Dide, Mas Yongki. Ini jangan kapok kalau kita harus ngerosting band lagi nih. Oh, iya Band, dong. banyak band-band Siap, nih. harus, Tanda-tanda harus. kayak dia nih kita suruh Harus. akur.
Ya kan, lu bener. kenal nggak sih sama band ini? Nah, nggak kenal. Nah, pelanggaran. Kapan-kapan full tim ya kita ya. Iya, Seru nanti. Oh lu nggak lu nggak gitu kan. Ya kan? Pelanggaran. Kayaknya seru tuh. Tapi di luar gak ini berantem dulu ya kan. Lu Ada tau nggak makanya. nih ya kemana-mana nih? Gue tuh ditanya, nggak kenal sama Hijau Daun nggak? Heeh. Gila, gue kayak ngegampar muka gue sendiri kalau gue sampai nggak kenal gitu. Yes, benar. Kenal nggak sama Kangen Band? Yes. Karena orang ini mau ngetes gue apa gimana? Gue bilang kan. Tapi ya terbukti begitu iya kenal, itu langsung dapat pengakuan, gila Lampung solid Iya dong. gitu. Jadi jangan sampai lu ngerendahin salah satu genre musik itu. Jangan sampai lu Yes. band-band Lampung nih khususnya. Karena lu ngerasa band lu keren, aliran lu Itu masih gitu, ada. gini-gini. Tolong Pas- didengar. Pas dengerin lagu Melayu atau apa, Kalau aku tidak. cengeng, Iya. apa segala macem. Gila. Aku sudah ada di posisi itu dulu. Dan sekarang juga Jadi, masih mengagumi. Udahlah gitu kan. Untuk musik itu universal. Kadang-kadang kita berada di sini. Sama pilihan Yes. juga, Ah. pilihan. Gue mau ada gue mau mainin ini ya udah gitu. Iya. Bukan berarti gue keluar agama kan, Iya, maksudnya benar. kayak gitu. Iya kan. Omongan lu kok selalu bener sih nggak omongan lu ya? Gue sayang banget. Iya sih. Jadi gitu. Jadi buat band-band yang band-band Lampung di luar sana atau band yang luar juga gitu. Ini bukannya kita menggurui mereka ya kan, Bang? Bukan, Enggak, kita cuma menggurui ngasih mereka. ini aja. Sharing. Jadikan musik itu sebagai pemersatu lu. Yes. Gitu. Lu nggak pedulin aliran yang dangdut apa segala macam, tapi bagaimana lu bisa ngobrol asik satu meja dengan semua jenis musik. Lu bisa timpa pengalaman dari orang yang suka Iya. musik jazz, rock and roll apa segala macam. Tapi kenapa lu underestimate dengan aliran musik yang ini gitu? Iya. Ya, bisa jadi dia lebih baik daripada lu gitu. Makanya itu jangan pernah bersuujon sama orang lain gitu. Apalagi soal kemampuan musik. Lu pernah dengar satu panggung sama Setia Band pernah? Mm-mm. Mungkin kalau Setia Band lu denger apa kayak gini-gini. Kalau lu manggung gila kan, merinding. Orang bisa bikin sequencer kayak begitu, bisa bikin ini lebar gila banget. tuh. Setia Band tuh. Gua aja mungkin band-band keras metal apa segala macam bikin konsep kayak mereka belum tentu bisa. Betul. Yes. Betul. Itu orang-orang jago musik semua. Gitu. Jadi memang mereka nyamannya di situ, mau apa? Ya kayak drummernya Scorpion sih, drummernya trak deng deng deng. Des. Nah, Trak deng deng des gitu-gitu doang lo lagunya. Cuman bukan nggak jago. Bukan nggak Tapi dia jago. ngasih porsinya memang seperti Iya. itu. Kebutuhannya seperti itu. Kebutuhannya. Benar. Yoi, Bang. Oke Setuju, guys, aku setuju. kita tutup podcast kita. Yes. Jadi kesimpulannya cinta Lampung, cinta Yes. Indonesia. Saling support lah intinya. Ramein musik Lampung, ramein musik Indonesia. Yes, Oke, benar. tepuk tangan buat kita semua guys. Bye. bye. Lampung.